Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan kelanjutan pertempuran Shi Hao dengan 3 kaisar setengah abadi selama ribuan tahun, hingga muncul seorang panatua dari pihak kegelapan yang ingin merubah pendirian Shi Hao. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Shi Hao menjadi gila, terus-menerus membantai, semua serangan mendarat di Kaisar Bulu. Kemudian, dia melepaskan energi esensi kehidupan dalam jumlah tak terbatas, mengorbankan esensi darah untuk memberi makan pohon yang menuju kehancuran. Sebagian besar pohon berubah menjadi abu, menghilang seperti asap ke udara tipis begitu saja. Pada akhirnya, hanya tinggal tunggul pohon, hamparan hitam hangus, mengering dan layu di sana. Dewa Willow! Shi Hao berteriak kesakitan. Dia melakukan semua yang dia bisa, namun dia hanya bisa melestarikan akar Dewa Willow dan sedikit batang hitam yang hangus. Sebuah tunggul pohon hitam hangus tetap, kekuatan hidupnya terhapus, kesepian dan layu, binasa di sana. Adegan ini sangat menyakiti Shi Hao. Dia merasakan rasa sakit dan kesedihan yang luar biasa. Dia merong ke langit, kepalanya yang berambut hitam tebal bergelombang, membelah kubah langit. Seolah-olah dia benar-benar gila. Sejak dia masih muda, dia selalu mencari jejak Dewa Willow, berharap akan tiba saatnya dia bisa bertarung dengannya secara berdampingan. Itu karena Dewa Willow telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam di hati batu kecil yang mempengaruhi seluruh hidupnya. Jalan yang dia ambil justru karena Dewa Willow. Bagaimana dia bisa menerima kesimpulan ini? Dewa Willow mati tepat di depannya. Dewa Willow! Shi Hao meraung. Dia mengulurkan tangannya, ingin menghentikan semuanya. Namun, semuanya sudah diatur, dia tidak bisa mengubah apapun. Setelah menjadi kaisar setengah abadi, sulit bagi hal-hal eksternal untuk mengganggu hati Daonya. Meskipun dia tidak sedingin Kaisar Kelabu, Kaisar Agung, dan Kaisar Bulu, sulit bagi suka dan duka yang normal untuk membuatnya kehilangan kendali atas emosinya. Namun sekarang, matanya kabur, air mata terus berjatuhan. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali dia merasakan sakit sebanyak ini? Dia merasakan kesedihan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Shi Hao tidak bisa menahan isak tangisnya. Mungkin tidak pernah ada setengah kaisar yang menangis seperti ini, tapi Shi Hao tidak bisa menahan diri. Dia seperti anak yang berduka dan hilang. Air mata jatuh di wajahnya membuat matanya kabur. Dewa Willow meninggalkan dunia ini begitu saja, berubah menjadi tunggul hitam hangus. Akhir ini terlalu tragis. Akhirnya aku bisa mengikuti jejakmu, bisa bertarung denganmu berdampingan, bisa berdiri di depanmu, membunuh musuh, tapi kau tidak lagi di sini. Shi Hao sangat kesakitan. Jika tidak ada Dewa Willow, tidak akan ada Shi Hao saat ini. Setelah mengalami begitu banyak kesengsaraan hidup dan mati, batu kecil akhirnya bangkit. Namun, Dewa Willow malah lama pergi di depannya. Tidak ada yang tahu persis seperti apa sisi lain dari Laut Realm, tapi itu pasti sangat menakutkan. Namun Dewa Willow tetap maju, bukan untuk menjadi seorang kaisar, hanya demi perdamaian. Ini adalah niat awalnya. Adapun hidup atau mati, sudah lama meninggalkan hal-hal ini. Pada kenyataannya, ada sekelompok raja abadi yang seperti ini, bergegas ke kedalaman Laut Realm satu demi satu. Meskipun mereka tahu bahwa itu mungkin jalan kematian, mereka tetap tidak meringkuk ketakutan. Mereka ingin membuka jalan dengan hidup mereka, meninggalkan lebih banyak jejak bagi mereka yang mengejar mereka. Ini adalah sekelompok orang yang layak dihormati, serta sekelompok ahli yang menyedihkan. Sebagian besar dari mereka sudah mati. Sementara itu, tanah kegelapan masih diselimuti lapisan kabut. Shi Hao putus asa dan dalam kesedihan. Setelah membantai sampai ke sini, dia selalu khawatir tentang Dewa Willow, ingin melihatnya lagi suatu hari nanti, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi padanya. Namun, pada akhirnya, dia masih tidak bisa mengubah apapun. Demi dia, Dewa Willow melawan Kaisar Bulu sampai mati. Itu pasti menggunakan hidupnya untuk mengisi celah, memberinya waktu, membantunya menukar beberapa peluang. Sementara itu, nasibnya sangat menyedihkan. Aku masih belum cukup kuat, aku datang terlambat. Shi Hao menyalahkan dirinya sendiri. Semua yang dia lakukan justru untuk mengejar langkah Dewa Willow. Ini adalah tujuan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri ketika dia masih muda, namun sekarang, semua harapan dan mimpinya berakhir dengan kesedihan yang besar. Pada kenyataannya, dia sudah bekerja cukup keras. Siapa yang bisa bangkit di era yang hebat ini, menembus level setengah kaisar setelah menjadi raja abadi? Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dia sudah tiba di sisi lain dari Realm Sea dengan cukup cepat. Namun, sangat disayangkan, dia masih terlambat. Shi Hao tampaknya benar-benar gila. Dia meraung ke arah langit. Tubuhnya sangat berubah, sosoknya yang semula halus dan tampan berubah menjadi Raja Iblis besar yang tak tertandingi. Dia menyerang dengan gila, menekan Kaisar Bulu. Kaisar Bulu berada dalam kesulitan. Itu karena api itu menutupinya, merusak tubuhnya, bahkan lebih ingin menembus jiwanya.
Hanya ada beberapa kaisar setengah abadi dalam semua sejarah, masing-masing dari mereka kuat dan mengejutkan dunia. Meskipun yang dari zaman kaisar runtuh mati, nyala api daunnya masih ada. Bahkan setelah bertahun-tahun, alasan mengapa kaisar bulu dan yang lainnya tidak menyentuhnya adalah karena mereka takut akan serangan terakhir ini. Sekarang, nyala api ini meletus. Itu tidak memiliki kehendak proaktif dari setengah kaisar abadi terakhir, individu itu dapat dikatakan telah mati, tetapi masih ada jenis naluri yang tersisa. Kehendak dan api jiwa yang hancur mendorongnya untuk memusuhi kaisar bulu dan yang lainnya. Kaisar bulu meraung. Sepasang sayap bergerak. Langit dan bumi pecah, kekacauan utama mengalir ke segala arah, kekuatan penciptaan dunia melonjak. Namun, tubuh sejati, Shi Hao membantai mereka pada saat yang sama, menempatkannya dalam situasi yang mengerikan. Dia awalnya sudah terkorosi oleh api setengah kaisar abadi, jiwanya terluka parah, sangat menderita, jadi sekarang, keadaannya saat ini bahkan lebih buruk. Pada saat yang sama, Shi Hao menampilkan teknik rahasia, mengusir Dewa Willow, mengirimnya ke tanah yang tidak dikenal, menghancurkan dunia yang hancur satu demi satu. Akan sulit bahkan baginya untuk menemukan Dewa Willow, kecuali jika dia berusaha sekuat tenaga. Dewa Willow, akarmu masih ada, tubuh kegelapanmu masih ada. Tunggu aku naik ke puncak, aku akan menghidupkanmu kembali, masih akan ada dirimu yang sebenarnya. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Harapan itu sekilas. Itu karena itu adalah kaisar setengah abadi yang membunuh Dewa Willow. Dalam situasi seperti ini, bahkan jiwa akan lama tercerai-berai dan padam. Yang bisa dia andalkan hanyalah dewa kegelapan-kegelapan itu. Shi Hao berharap ketika dia cukup kuat, dia bisa membalikan alam semesta, menciptakan kembali Dewa Willow yang sebenarnya. Membunuh. Shi Hao meraung, melakukan semua yang dia bisa untuk membantai jalannya menuju Kaisar Bulu. Salah satu tubuh aslinya menjulang di dunia ini, tangan kanannya berkedip-kedip dengan cahaya. Cahaya abadi yang menyilaukan mengalir ke langit, membentuk kapak raksasa yang cemerlang dan menyilaukan. Kemudian, dia mengirimkannya ke arah Kaisar Bulu. Meskipun Kaisar Bulu sangat menderita, kekuatannya masih ada. Dia dengan panik mengusir api Kaisar setengah abadi dan menghadapi Shi Hao, menggunakan tombak perang pembunuh Kaisar untuk memblokir kapak raksasa. Percikan terbang ke segala arah. Tempat ini runtuh, tidak ada yang tersisa. Di bawah kekuatan serangan yang tak tertandingi ini, itu jauh melebihi pemahaman orang-orang di dunia ini. Di tempat ini, riak yang melonjak dapat dengan mudah menghapus dunia. Pada saat itu, kecemerlangan tanpa akhir mengalir keluar, alam besar dibuka. Segera setelah itu, langit dan bumi runtuh, awan hitam melonjak dan sekelompok bintang jatuh. Ada dunia besar yang dilenyapkan, mencapai akhir mereka. Ini adalah pertempuran antara setengah kaisar abadi. Alam semesta akan terbuka dan dunia akan dihancurkan, hidup dan mati berputar dalam siklus yang berkelanjutan. Di arah lain, diri Shi Hao yang diwujudkan meraung. Telapak tangan dan jari-jarinya bersinar. Inti pedang di tangannya menusuk ke tengah punggung Kaisar Bulu, dan kemudian memutar dengan ganas. Kaisar Bulu berteriak, mengaum ke arah langit. Sayapnya bergerak, menutupi langit dan bumi. Sedikit dari api Kaisar setengah abadi dipaksa keluar. Sayapnya bergetar, tubuhnya melesat keluar. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Shi Hao meraung, menyerang dengan ganas lagi. Pada kenyataannya, Kaisar Bulu tidak bisa melarikan diri. Api Kaisar setengah abadi itu membatasinya, seolah menguncinya di dalam wilayah api. Paling tidak, ada cukup waktu bagi Shi Hao untuk membunuhnya. Kali ini, kapak raksasa ditebas, inti pedang ditebas, menyerang Kaisar Bulu sampai dia terus-menerus mengeluarkan darah, terhuyung mundur. Seluruh tubuhnya hangus hitam, apalagi terus-menerus meneteskan darah. Kaisar Bulu, serahkan hidupmu. Mata Shi Hao menjadi merah karena pembantaian, dengan panik melakukan semua yang dia bisa untuk menghancurkannya. Dia tidak peduli dengan konsekuensi dari pertempuran ini, dia hanya ingin membunuh Kaisar Bulu. Namun, setengah kaisar abadi terlalu sulit untuk dibunuh. Meskipun dia terluka parah, terbungkus dalam api kaisar, terus-menerus terkorosi oleh mereka, Kaisar Bulu masih berjuang, tidak mati bahkan setelah pertukaran tanpa akhir. Ini terutama terjadi dengan tombak perang di tangannya. Setiap kali diretas, akan ada cahaya abadi yang tak ada habisnya, memiliki kekuatan penghancur yang kuat. Saat ini, keduanya menjadi gila. Satu ingin melindungi hidupnya sendiri, satu ingin balas dendam, mata mereka lama menjadi merah, niat membunuh melonjak. Tiga sosok terjerat satu sama lain, bentrokan bahkan lebih intens dari sebelumnya. Kapak raksasa itu turun. Shi Hao membelah Kaisar Bulu menjadi dua. Pancaran darah meluap, setengah darah Kaisar abadi mengalir keluar jutaan dan jutaan li, bahkan kekacauan primal dimusnahkan. Kaisar Bulu meraung. Dia langsung diretas menjadi dua. Baginya, ini adalah cedera besar. Bahkan jiwanya terbelah dua. Tubuh magisnya melonjak, memenuhi dunia ini sampai meledak. Dia meraung, meronta, bagian tubuhnya yang terbelah masih berjuang.
Ini bukan bagaimana seharusnya seseorang yang baru saja dipotong menjadi dua. Membunuh. Shi Hao meraung. Dirinya yang lain memegang inti pedang, pada saat yang sama menampilkan Chaos Calming Art, Grace Symbol Sword Art, dan Immortal Tribulation Sword Art, menggabungkan ketiganya, apalagi mendorong mereka ke puncak yang ekstrim. Dia menampilkan teknik pedang yang tak tertandingi dengan setengah kekuatan Kaisar Abadi, kekuatan ilahinya tak tertandingi. Pancaran darah terus berkedip. Shi Hao mengaktifkan 3 seni pedang hebat, meretas Kaisar Bulu sampai seluruh tubuhnya berlumuran darah, tubuh hancur, darah dan tulang beterbangan bersama. Kaisar Bulu bangkit dalam kemarahan yang hebat. Dari dulu sampai sekarang, dia selalu langsung menekan musuh, tidak pernah merasakan kekalahan seperti ini. Dia terpotong, pancaran darah mengalir ke surga. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jiwanya terbakar, namun dia dengan paksa mengumpulkan darahnya dan tubuhnya yang hancur, bertarung dengan panik melawan Shi Hao. Namun, bahkan jika dia bisa menggabungkan kembali tubuhnya, menyatukan dirinya menjadi satu tubuh yang utuh, masih akan ada luka mengerikan yang tidak akan hilang. Hukum alam Shi Hao masih mencabik-cabiknya, tidak mungkin untuk segera memaksanya keluar. Serahkan kepalamu. Shi Hao meraung. Dia mengacungkan kapak raksasa di tangannya, menghancurkan tombak perang pembunuh kaisar. Percikan terbang ke segala arah, pancaran kapak melonjak. Itu menembus kekacauan utama, menebas leher tubuh magis besar Kaisar Bulu. Dengan suara fu, kepala terbang keluar, menghasilkan darah dalam jumlah besar. Shi Hao melukainya lagi dengan serius, melepaskan kepalanya. Dia bergegas, terus menyerang. Petir menyambar di sini. Shi Hao menggunakan metode rahasia jenis ini untuk memurnikan Kaisar Bulu, benar-benar menguras darah esensi tubuhnya. Dia terus-menerus meretas dagingnya, memurnikan jiwanya. Namun, pada akhirnya, dia masih mengalami masalah yang sama seperti sebelumnya. Itu seperti ketika dia menghadapi Kaisar Abu-Abu dan Kaisar Agung, dia mengalahkan lawannya, tetapi tidak bisa membunuh mereka. Shi Hao sudah menggunakan semua metodenya. Dia merobek sayap ilahi Kaisar Bulu, menghancurkan dagingnya menjadi kabut berdarah, memurnikan jiwanya juga, benar-benar berharap dia bisa segera mengubahnya menjadi abu. Kamu tidak bisa membunuhku. Orang yang akan mati pada akhirnya adalah kamu. Situasi yang lebih besar ada di pihakku. Kaisar Bulu meraung. Jiwanya tidak berbeda dengan tubuh aslinya, rambut acak-acakan, berlumuran darah. Ekspresi di matanya seperti binatang buas, membawa kekejaman dan niat membunuh yang dingin. Saat menghadapi ancaman semacam ini, Shi Hao langsung menurunkan kapaknya, membelah roh primordialnya. Kemudian, dia mengaktifkan api dao besar untuk memperbaikinya. Situasi yang paling menakutkan tiba. Kaisar Agung muncul lagi, energi ungunya melonjak, niat membunuh mencabik-cabik tanpa henti. Rambut panjangnya berhamburan, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia berjalan dengan langkah besar. Mari kita lihat kamu mencoba melarikan diri dari bencana sekarang. Kaisar Abu-Abu juga datang, rambut abu-abunya berantakan, ekspresi di matanya dingin. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, muncul di sini. Keduanya sangat menyedihkan sekarang, roh primordial mereka terpotong, terus-menerus dihancurkan, tetapi mereka tidak bisa dibunuh. Mereka bisa melewatinya dengan keterampilan Dao Kaisar setengah abadi mereka. Sekarang, meskipun ada kerusakan besar pada energi dasar mereka, situasi tubuh mereka sangat buruk, mereka masih bergegas. Jika mereka masih tidak muncul, Kaisar Bulu mungkin benar-benar akan mati. Pertempuran ini benar-benar mencapai langkah ini. Shi Hao secara mengejutkan menjadi tenang, tidak menjadi gila. Namun, ketika dia mengambil tindakan lagi, ekspresi semua orang di sini tidak bisa tidak berubah. Dia memanggil Kaisar Tulang Mahkota yang setengah abadi, dengan paksa menghancurkannya ke jiwa Kaisar Bulu yang dia tekan. Kemudian, dia menyalakannya dengan ganas, membuat tempat ini meledak. Kekacauan prima ledakan hebat. Lupakan Kaisar Bulu, bahkan Shi Hao sendiri batuk darah, tubuhnya compang-camping. Kaisar Bulu meraung. Setelah jiwanya pecah inci demi inci, ia menjadi compang-camping di luar keyakinan, berubah menjadi untayan demi untai setengah cahaya Kaisar Abadi. Kamu masih tidak akan mati. Shi Hao menghela nafas. Meskipun dia membuat persiapan mental, masih sulit untuk menyembunyikan ekspresi kekecewaannya. Kaisar Bulu muncul kembali. Wajah jahat dan mata dingin itu dengan jelas menunjukkan kemarahannya. Shi Hao bergerak dengan dirinya yang berwujud, menyerang Kaisar Abu-Abu dan Kaisar Agung, menghadapi dua ahli hebat ini. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Keduanya berteriak. Kali ini, ketika Shi Hao mengambil tindakan, itu sangat aneh. Saat mereka bertengkar, dia justru langsung memeluk mereka. Seluruh tubuhnya terbakar, melepaskan aura yang menakutkan. Mereka merasa ada sesuatu yang sangat salah. Apakah dia mencoba menjatuhkan mereka bersamanya? Pada akhirnya, Shi Hao yang membawa Kaisar Agung tiba-tiba meledak, menyeret Kaisar Agung bersamanya. Di sisi lain, tubuh asli Shi Hao juga bergerak, kusut di sekitar Kaisar Abu-Abu, mendorongnya ke dalam pancaran ledakan. Kaisar Agung berteriak dengan sedih.
Pada saat yang sama, Kaisar Abu-Abu juga mengeluarkan raungan kesakitan, meraung. Namun, secara komparatif, luka Kaisar Abu-Abu tidak terlalu serius. Dia segera membebaskan diri dari lautan cahaya yang menakutkan itu. Shi Hao menghela nafas. Bukan karena dia harus menghancurkan tubuhnya sendiri, melainkan karena tubuh transformasi perwujudannya memiliki batas waktu. Dia merasakan bahwa tubuh aslinya ini akan menghilang. Itulah mengapa dia tidak ragu untuk membayar harganya, bertarung seperti ini. Karena metode besar transformasi perwujudan benar-benar dipahami olehnya, dia bisa menciptakan badan perang yang tak tertandingi. Namun, itu dibatasi oleh waktu, itu tidak bisa ada selamanya. Selain itu, setelah menggunakan metode hebat ini sekali, dia tidak bisa menggunakannya lagi untuk beberapa waktu. Kaisar Bulu dan Kaisar Agung keduanya menderita kerusakan roh primordial. Jika bukan karena kultivasi mereka yang kuat, tubuh dan jiwa mereka akan lama hancur. Menghancurkan artefak magis tingkat kaisar setengah abadi, penghancuran sembarangan, bahkan metode ini tidak dapat mengambil nyawa mereka. Ini benar-benar agak menakutkan. Metode apa lagi yang tersisa? Sudah waktunya bagimu untuk menuju ke alam baka. Kaisar Bulu berkata dengan dingin. Kaisar Abu-Abu dan Kaisar Agung menekan bersama-sama, semuanya membawa niat membunuh yang mengerikan. Kalian semua sudah hancur, jiwamu tidak stabil, darah esensimu berserakan. Masih sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa? Shi Hao menjawab dengan dingin. Dalam pertempuran berikutnya, Kaisar Abu-Abu menjadi kekuatan utama, melawan Shi Hao. Dua kaisar lainnya ingin pulih di samping, tetapi ketika menghadapi Shi Hao yang gila, segalanya tidak berjalan seperti yang mereka inginkan. Shi Hao sepertinya benar-benar gila. Dia tidak peduli dengan konsekuensinya, tidak ragu untuk membayar harga berapapun saat dia melawan ketiga kaisar ini. Dia benar-benar menggunakan hidupnya sendiri untuk mengambil milik mereka. Pertempuran ini berlanjut selama bertahun-tahun. Mereka bertarung dari kekacauan utama ke tanah kegelapan, dan kemudian kembali ke tanah kuno pamungkas. Mereka semua habis-habisan, bertempur dalam pertempuran yang menentukan. Waktu terus berjalan. Ini adalah pertempuran hebat antara setengah kaisar abadi. Tidak ada yang mengira bahwa Shi Hao akan melawan Kaisar Abu-Abu, Kaisar Agung, dan Kaisar Bulu dalam adegan seperti ini. 10.000 tahun berlalu, tetapi pertempuran mereka masih belum berhenti. Tubuh mereka semua hancur, jiwa mereka juga seperti ini. Kaisar Bulu sebelumnya ditutupi oleh api itu dan kemudian memiliki jiwanya terpotong oleh setengah artefak magis tingkat kaisar yang abadi. Meskipun dia bertahan, pada kenyataannya, jiwa dan fondasinya terluka. Sementara itu, luka Kaisar Agung tampaknya lebih besar. Setelah menderita kehancuran tubuh berwujud Shi Hao, meskipun dia tidak mati, selama tahun-tahun ini, kondisinya sangat mengerikan. Jika tidak, Shi Hao tidak akan bertahan sampai sekarang sama sekali. Lagi pula, dia bertarung dengan 3,5 kaisar abadi yang hebat, pertempuran ini berlangsung lebih dari 10.000 tahun. Pada titik ini, mereka semua berusaha sekuat tenaga, ingin mengalahkan musuh. Jika salah satu dari mereka mundur, itu tidak baik untuk mereka. Sulit bagi orang-orang dari dunia luar untuk membayangkan berapa lama pertempuran ini berlanjut. Pada kenyataannya, pertempuran berikutnya menggulingkan semua rekor pertempuran besar di masa lalu. Mereka bertarung selama 30.000 tahun. Semuanya adalah kulit panjang yang membungkus tulang, darah esensi mereka benar-benar hilang. Jika mereka terus seperti ini, bahkan setengah kaisar abadi tidak dapat melanjutkan. Gelombang besar melonjak, air hitam menyapu langit. Tanpa sadar, mereka membantai jalan mereka ke Laut Realm. Semua yang kamu pedulikan ada di sisi lain. Bagaimana kalau kita memilih tempat itu untuk bertarung? Kaisar Bulu berkata sambil mencibir. Aku benar-benar tidak ingin menghancurkan tempat itu, tempat di mana makhluk kegelapan dilahirkan. Jika kita menyerah seperti ini, itu sangat disayangkan. Kaisar Agung berkata, sudut bibirnya membawa rasa dingin. Mereka berjuang selama 30.000 tahun. Bahkan setengah kaisar abadi akhirnya kehabisan energi. Mereka bertarung terus-menerus tanpa istirahat sejenak. Ini adalah jenis kelelahan yang luar biasa. Dari kejauhan, keempat ahli itu semua seperti kerangka, daging mereka mengkerut, bahkan tulang mereka terekspos keluar. Kulit mereka redup, kurang bercahaya, darah esensi benar-benar habis. Setelah berjuang sejauh ini, meskipun tubuh mereka sangat menderita, masih belum ada darah yang keluar. Mereka dapat menyerap esensi langit dan bumi, tetapi darah esensi yang dapat mereka buat tidak dapat mengimbangi konsumsi mereka. Kekuatan hidup mereka lemah, kekuatan jiwa berkedip-kedip, menunjukkan tanda-tanda kelelahan total. Setengah kaisar abadi sulit untuk segera dibunuh, tetapi ketika makhluk pada tingkat yang sama perlahan saling menggiling, mereka tetap akan mati pada akhirnya. Namun, meskipun mereka mencapai langkah ini, kemampuan ilahi yang mereka lepaskan masih yang paling kuat. Jika mereka tidak dapat menahan serangan pihak lain, mereka mungkin menderita bahaya yang mengancam jiwa. Ini juga merupakan alasan mengapa darah esensi mereka akan benar-benar habis, jiwa mereka menjadi redup.
Jenis konsumsi ini, siapa yang bisa menahannya tanpa henti? Di Laut Realm, ombak bergegas ke langit. 4 ahli hebat membantai jalan mereka ke sini, masih berjuang dalam pertempuran hebat tanpa memikirkan keselamatan pribadi. Mereka sudah menggunakan semua yang mereka miliki untuk melawan satu sama lain, yang berbenturan sekarang adalah tekad. Sayangnya, sejak tubuh Xi Hao meledak, dia tidak bisa menampilkannya lagi, sudah tidak bisa menciptakan diri sejati lainnya. Pada kenyataannya, bahkan jika dia tidak meledakkannya, masih akan sulit baginya untuk membuatnya lagi. 3 kaisar setengah abadi yang agung selalu berbelit-belit tentang dia, tidak memberinya kesempatan, menekannya dengan semua kekuatan mereka. Pada awalnya, Xi Hao dengan gila-gilaan melakukan pertempuran berdarah melawan mereka, tidak mau pergi. Sementara itu, 3 kaisar setengah abadi yang hebat juga menjadi gila dalam mencoba menghentikan Xi Hao, yang ingin melenyapkannya dalam pertempuran ini, takut mereka akan meninggalkan bencana besar setelah dia melarikan diri. Sementara itu, di kemudian hari, mereka terpaksa melakukan langkah ini. Pihak manapun yang ingin melarikan diri dalam kekalahan akan menderita pengejaran dan serangan gila dari pihak lain. Yang mendukung mereka sekarang hanyalah sedikit semangat, sebuah keyakinan bahwa mereka harus menang. Kaisar Agung dan Kaisar Bulu sangat cemberut dan marah. Mereka sebelumnya menderita luka serius, jadi mereka tidak bisa menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya dalam bentrokan mereka melawan Xi Hao sekarang. Mereka percaya bahwa inilah alasan mengapa pertempuran berlanjut selama 30.000 tahun. Di Laut Realm, gelombang hitam melonjak. Dari waktu ke waktu, set sisa kerangka bisa dilihat. Beberapa tertinggal jutaan dan jutaan tahun yang lalu dan beberapa meninggal dalam 20 hingga 30.000 tahun terakhir. Itu karena pasukan besar kegelapan terus maju, sudah membantai jalan mereka ke sisi lain dari Laut Realm. Setelah mengalami beberapa perlawanan di sepanjang jalan, mereka terus menyapu keluar. Sebagian dari makhluk-makhluk itu turun di sepanjang jalan istana kuno bimbingan, tetapi ada juga beberapa yang langsung menyapu Laut Alam. Xi Hao dan pertempuran 3 kaisar meluas ke Laut Realm. Dia tidak ingin ketiga ahli hebat itu mencapai pantai lain dari Realm Sea, tetapi setelah bertarung selama 1000 tahun lagi, medan perang masih bergeser. Pada akhirnya, pertempuran mereka mendekati bendungan. Ada banyak makhluk di darat. Bahkan setelah bertahun-tahun, pertempuran sengit terus terjadi, pemandangannya sangat menyedihkan. Domain abadi sangat gelisah, terlalu banyak kultivator mati di sini. Tidak diketahui berapa banyak individu heroik yang kembali ke bumi kuning. Itu karena istana bimbingan kuno turun, membantai para ahli dari semua klan sampai mereka tidak berdaya untuk membalas. Tentara kegelapan mengambil klan kegelapan yang sebelumnya terkorosi, menambahkan mereka ke pasukan mereka. Untungnya, tukang jagal, pengedar obat palsu dan peternak ayam cukup kuat. Mereka sebelumnya menghancurkan 2 istana kuno bimbingan di Laut Alam, apalagi merebut formasi transportasi, membawa kembali beberapa raja tua. Kalau tidak, domain abadi mungkin telah musnah begitu saja. Meskipun demikian, hasilnya masih sangat menyedihkan. Bahkan setelah bertarung hingga hari ini, individu heroik yang tak terhitung jumlahnya tewas dan domain abadi hancur berkeping-keping. Dunia masa lalu yang tak terbatas telah hancur. Kemudian, bahkan, pengedar obat palsu, terbunuh. Individu ini membagi tubuhnya menjadi 6 bagian, memahami dao yang tak ada habisnya untuk memperkuat dirinya sendiri, sudah dikelilingi oleh setengah kecemerlangan kaisar yang abadi, tetapi pada akhirnya dia tetap binasa. Itu karena ada terlalu banyak makhluk kegelapan, pasukan besar yang ganas. Di antara mereka, ada sosok yang sangat menakutkan, makhluk yang bahkan lebih kuat dari monster berkepala 9 itu, jumlah raja abadi yang dilahap lebih banyak jumlahnya. Sementara itu, 100 tahun sebelumnya, peternak ayam juga meninggal. Raja pemakaman wanita ini meninggal di bawah kutukan kuno dari banyak raja yang jatuh. Namun, kematiannya membuat marah Burial Earth. Banyak raja pemakaman bergegas keluar. Mereka awalnya adalah makhluk yang diciptakan oleh artefak kuno asal, terkorosi oleh sumber kegelapan, tapi sekarang, mereka memberontak melawan istana kuno bimbingan. Yang paling penting adalah bahwa pendiri ksatria mayat hidup muncul. Tidak ada yang menyangka bahwa ksatria mayat hidup wanita yang mengangkat beberapa burung phoenix sebagai ayam sebenarnya adalah keturunan pendiri. Adapun pendirinya, ini adalah makhluk pertama yang bersentuhan dengan origin ancient artefak. Namun, dia sudah menghilang selama jutaan dan jutaan tahun, tetap diam untuk siapa yang tahu berapa banyak era hebat. Itulah mengapa semua orang mengira dia telah mati. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berharap dia akan muncul lagi. Dia benar-benar menyegel dirinya dalam wadah tanah liat, terkubur di bumi pemakaman. Pendiri Burial Earth bernama Burial Lord. Dia sangat kuat, sedikit lebih tangguh daripada keturunannya. Namun, sangat disayangkan, dia masih jauh dari menjadi kaisar setengah abadi. Dia telah pergi ke Laut Realm sebelumnya, tetapi kemudian melarikan diri kembali. Dia sebelumnya merasakan bahwa sisi lain dari Laut Realm sangat menakutkan, jadi dia selalu tidak aktif selama bertahun-tahun. Dengan penampilannya, tekanan pada jagal berkurang jauh.
Cahaya kaisar setengah abadi di tubuh tuan pemakaman sangat kuat. Kekuatan magisnya melonjak, hanya lebih kuat dari jagal. Namun, para ahli Immortal Domain dan Burial Earth masih menjadi semakin sedikit, terus layu. Sekelompok ahli jatuh satu demi satu. Shi Hao kembali. Dia menghentikan 3 ahli hebat, bertarung dengan sengit di Realm Sea dekat pantai. Semua klan Immortal Domain terguncang, bahkan makhluk kegelapan pun tercengang. Pertempuran hebat dari setengah kaisar abadi sebenarnya sekuat ini. Saat melihat dari kejauhan, sosok-sosok itu semua dibantai hingga menjadi kerangka, tubuh mereka rusak parah, dagingnya mengering. Itu benar-benar mengejutkan. Semua orang mundur. Setelah membantai sejauh ini, tidak akan ada gunanya tidak peduli siapa yang pergi ke sana. Mereka pasti akan mati. Tingkat pertempuran itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Huang, dia adalah Huang. Akhirnya, seseorang berteriak, sangat tersentuh dan juga sangat terkejut. Huang pergi selama ratusan ribu tahun, menghilang terlalu lama. Shi Hao sebelumnya pergi sendirian, menuju ke Laut Realm, pergi selama puluhan ribu tahun. Sudah lama sejak dia terakhir kali berinteraksi dengan domain abadi. Secara komparatif, makhluk-makhluk di Laut Alam, misalnya, tukang daging dan yang lainnya telah melihatnya 30.000 tahun yang lalu. Shi Hao, kamu masih hidup. Di bumi besar di belakang bendungan, suara dingin yang akrab yang membawa fluktuasi emosional terdengar. Shi Hao berbalik, segera menyadari bahwa ini adalah semut bertanduk surgawi. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, sekarang sudah menjadi raja abadi. Namun, luka-lukanya sangat serius, bahkan kuali sumber asal yang mengambang di atas kepalanya rusak, klub besar emas abadi terlebih lagi memiliki bongkahan yang hilang. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya pertempuran ini. Semut tanduk surgawi adalah sosok yang pantang menyerah. Setelah bertarung selama bertahun-tahun, dia telah lama menyaksikan hidup dan mati. Namun, setelah menyadari bahwa orang yang seperti kerangka, berperang melawan setengah kaisar abadi adalah Shi Hao, matanya masih tidak bisa menahan air mata yang asam dan panas berjatuhan. Shi Hao, kamu harus membalas dendam untuk Cao Yusheng dan yang lainnya. Semut tanduk surgawi merong. Dia ingin membangkitkan semangat juang Shi Hao, untuk memberi Huang lebih banyak niat bertarung. Itu karena dia sudah tahu bahwa Shi Hao seperti anak panah di ujung penerbangannya, berjuang keras. Lagi pula, Shi Hao bertarung sendirian dengan 3 kaisar setengah abadi. Apa yang terjadi dengan Cao Yusheng? Shi Hao meraung di Laut Realm, bertanya seperti ini. Dia jatuh dalam pertempuran, rohnya kembali ke bumi pemakaman, jiwanya berserakan. Hanya tubuh yang hancur yang dikubur di bumi pemakaman. Semut tanduk surgawi merasakan kesedihan yang luar biasa. Mereka yang berada di era yang sama dengannya hampir mati. Cao Yusheng di masa lalu minum dan makan bersamanya, seorang teman baik dari generasi yang sama, namun dia tidak lagi di sini. Ada terlalu banyak ahli yang tewas? Misalnya, anjing kecil itu juga menemani Cao Yusheng. Raja abadi Hunyuan dan banyak raksasa di domain abadi juga layu, jatuh. Jika bukan karena kelompok yang kembali dari Laut Realm, mereka tidak bisa menahan musuh. Namun, masih ada beberapa makhluk yang kembali dari Laut Realm yang kacau balau, jatuh ke dalam kegelapan, melihat mereka sebagai musuh. Ini adalah zaman yang kacau, pertempuran terjadi di mana-mana. Bagaimana dengan yang lainnya? Shi Hao bertanya. Dia tidak melihat nomor 2 di bawah langit, Taois emas abadi ekliptik dan yang lainnya. Kakek burung dan tetua koin menderita kerusakan serius, di ambang kematian. Mereka terkorosi oleh kegelapan, sekarang berjuang di ambang kematian. Semut tanduk surgawi memberitahunya, ekspresinya penuh kesedihan. Bagaimana dengan dewa kegelapan Willow? Shi Hao bertanya. Dia mungkin sudah meninggal. Dia dikepung, menderita serangan gabungan dari Raja Abadi yang jatuh, dan menghilang setelah pertempuran paling sengit. Semut bertanduk surgawi menjawab. Shi Hao berteriak. Jika Dewa Willow kegelapan mati, apakah ada harapan bagi Dewa Willow untuk dihidupkan kembali? Hanya ada akar hitam hangus dan sepotong tunggul pohon yang tersisa. Di Laut Realm, pertempuran besar menjadi semakin intens. Shi Hao menjadi gila, melawan 3 kaisar setengah abadi, menghentikan mereka mencapai pantai. Dia tidak bisa membiarkan mereka menyeberang, atau domain abadi akan hancur total. Jika itu terjadi, tidak akan ada domain abadi untuk dibicarakan. Pertempuran ini sangat sulit. Shi Hao selalu dalam keadaan pasif karena dia melakukan yang terbaik untuk menghentikan ketiganya. Ini memberi mereka bertiga peluang, memungkinkan mereka untuk menyerangnya dengan kejam dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, Shi Hao menghentikan mereka selama ratusan tahun dengan susah payah. Domain abadi masih sangat menyedihkan, membantai sampai matahari dan bulan kehilangan cahaya, darah mengalir seperti sungai. Tidak ada gunanya bahkan jika ksatria mayat hidup bergabung dengan mereka. Pasukan besar kegelapan yang turun dari istana kuno bimbingan benar-benar terlalu besar. Di domain abadi, ada Raja Abadi yang meraung, hujan darah beterbangan, jiwanya berhamburan, cahaya menerangi kosmos yang hancur. Raja Pan! Seseorang berteriak dalam kesedihan. Pan King tewas,
dibunuh oleh raksasa kegelapan. Jagal meraung, bergegas mendekat. Senjata di tangannya melepaskan cahaya abadi, memenggal kepala orang yang membunuh Pan King, melenyapkan jiwanya di sana. Namun, ini masih tidak dapat mengubah apapun. Raja Pan meninggal. Leluhur. Pan Yi berteriak, bergegas ke area itu, ingin mengambil sesuatu. Di Laut Realm, Shi Hao mendidih dalam kemarahan. Namun, dia dihentikan. 3 kaisar setengah abadi yang hebat mengelilinginya, dia benar-benar tidak berdaya untuk memberikan bantuan. Pan King telah menunjukkan kebaikan yang luar biasa. Dengan nama Huang, aku memerintahkan Dao besar dunia, jika ada karma, lampirkan semuanya pada aku, lindungi Pan King. Shi Hao berteriak. Suaranya mendung, tetapi hukum Dao diucapkan dari mulutnya. Ini adalah kekuatan tingkat kaisar setengah abadi. Mereka berubah menjadi riak, mengelilingi langit berbintang ini. Namun, menampilkan misteri mendalam yang tak tertandingi seperti ini membuat tubuhnya menderita pukulan serius. 3 kaisar setengah abadi yang hebat melepaskan cibiran, mengambil tindakan terhadapnya dengan kejam. Di kejauhan, di alam semesta domain abadi yang hancur, tubuh Pan King yang hancur bergabung kembali. Roh primordialnya yang hancur berkumpul sedikit, memasuki tubuhnya. Jelas bahwa kemampuan setengah kaisar abadi terbatas. Alasan mengapa Shi Hao seperti ini adalah karena tubuh Pan King masih ada di sana, masih ada sedikit semangat primordial di sini. Pan King juga dibunuh oleh Raja Abadi yang jatuh, bukan oleh setengah kaisar abadi, jadi masih ada jejak kekuatan hidup yang tersisa. Pada akhirnya, Pan King bersinar, berubah menjadi pohon persik abadi, bentuk aslinya terbungkus dalam cahaya. Kekosongan itu terkoyak dan kemudian menghilang. Sayangnya, meskipun Shi Hao melakukan semua yang dia bisa, wasiat Pan King masih menghilang, hanya tubuh pohon dan beberapa naluri yang tertinggal. Mungkin setelah bertahun-tahun tanpa akhir, semangat baru akan terbentuk, membangkitkan kepingan kenangan yang tersisa. Auho! Tubuh Golden Furho meledak. Mata Shi Hao meledak dengan kecemerlangan, menyadari bahwa ini adalah gunung yang dia taklukkan sebelumnya. Kamu masih memiliki kekuatan ekstra untuk membantu orang lain. Kaisar Bulu tertawa. Shi Hao memang merasakan gelombang ketidakberdayaan. Dia dengan paksa campur tangan, melindungi Pan King, ini membuatnya sangat menderita, menghabiskan sejumlah besar energi esensi. Bulu emas Hou. Shi Hao mengeluarkan raungan rendah, masih ingin membantunya. Tidak perlu. Aku akan mendahuluimu. Saat ini, Golden Furho sangat kuat, membakar jiwanya sendiri yang hancur. Darah esensinya seperti lampu minyak, menyalakan kekuatan hidupnya sendiri sambil menyerbu lawan. Pada akhirnya, gelombang cahaya yang menakutkan melonjak. Shi Hao mengeluarkan raungan rendah, alisnya berdiri tegak. Dia memperhatikan bahwa wilayah ini berbeda dari yang lain. Semut tanduk surgawi bertarung di sana, bulu emas Hou juga mati dalam pertempuran, tempat Raja Pan jatuh tidak jauh. Membunuh. Seseorang berteriak. Di tempat itu, ada pasukan yang hebat. Pada saat yang sama, ada bendera besar yang berkibar, kata-kata yang tertulis di atasnya sebenarnya, Imperial Court. Segera setelah itu, dia melihat sesuatu yang lain. Dia melihat ada seorang anak muda yang terlihat sangat mirip dengan dirinya, sangat gagah berani. Ini adalah Raja Abadi muda yang melawan Raja Abadi yang jatuh, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Di belakang Raja Muda itu, sebuah formasi besar berdiri kokoh, kekuatan abadinya menyebar ke udara. Ada 800 tentara tua yang meraung dan berteriak. Mereka semua membawa spanduk formasi, membentuk formasi Raja Abadi, menyerbu bersamanya. Pada saat ini, ada air mata panas yang jatuh di mata Shi Hao. Dia secara alami mengenali anak muda itu. Ini adalah putranya sendiri. Dia benar-benar bangkit di zaman kekacauan yang paling menakutkan ini, berpartisipasi dalam pertempuran ini. Namun, yang hampir membuatnya menangis adalah 800 prajurit tua. Itu adalah tentara tua yang sebelumnya mengikutinya. Sekarang, mereka mengikuti putranya untuk berperang. Keturunan dari 7 raja perbatasan Desolate dan orang-orang kuat dari Desa Batu, mereka sebelumnya mengikuti Shi Hao di zaman tanpa kultivasi, menjadi 800 tentara muridnya, mengikutinya ke 9 surga. Namun, waktu sangat kejam, zaman tanpa kultivasi tidak mungkin untuk dipecahkan. Pada akhirnya, hanya Mu King dan beberapa lainnya yang tersisa di sisinya, yang lainnya menghilang. Orang-orang di dunia ini selalu percaya bahwa 800 tentara itu pasti mati karena usia tua. Shi Hao membangun batu nisan untuk mereka, banyak orang secara pribadi melihatnya melakukan ini. Pada kenyataannya, dia menyegel 800 tentara di Divine Origin Liquid, mereka kemudian menghilang bersama Desa Batu. Kami meminum darah Raja Abadi, lama memperoleh kehidupan baru. Sekarang, setelah berkultivasi selama bertahun-tahun tanpa akhir, inilah saatnya untuk berjuang sampai akhir. Kematian adalah tujuan akhir bagi para pejuang, tempat kembalinya semua jiwa heroik. Apa yang harus ditakuti? 800 tentara meraung, menjaga sisi batu kecil yang baru ini, membentuk formasi hebat, bertarung dengannya. Para tetua ini sebelumnya telah disegel oleh Shi Hao.
Dia juga telah meninggalkan mereka dengan obat-obatan hebat dan darah abadi yang disempurnakan, tetapi dia tidak ingin mereka datang ke dunia lagi, berharap mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan damai. Siapa yang mengira bahwa bahkan mereka membantai jalan keluar mereka? Semut tanduk surgawi tidak memberitahu Shihao tentang hal itu sebelumnya karena dia tidak ingin menarik perhatian 3,5 kaisar abadi, takut mereka akan menyerang putra Shihao. Para prajurit tua menumpahkan darah, beberapa dari mereka kehilangan nyawa. Kaisar surgawi Huang. Para prajurit tua meraung, berteriak ketika mereka melihat ke arah Laut Realm. Shihao meraung seperti binatang yang terluka. Saat dia menyaksikan para prajurit tua itu membantai jalan keluar mereka dengan putranya sendiri, bertarung dalam pertempuran hebat di sana, darah terus-menerus memercik ke langit, matanya bahkan menjadi merah. Kaisar surgawi Huang. Seolah-olah mereka merasakan sesuatu, 800 tentara melihat ke arah itu. Mereka meraung, melolong dalam kesedihan. 3 kaisar setengah abadi yang hebat melukai Shihao dengan serius. Pada akhirnya, mereka masih naik ke Dam World. Pada akhirnya, menyerang selalu lebih mudah daripada bertahan. Kaisar bulu tertawa terbahak-bahak. Huang, kamu pasti sudah mati. Sekarang kita telah tiba di dunia ini, inilah waktunya untuk kejatuhanmu. Tawa Grand Emperor sangat kejam, niat membunuhnya melesat ke surga. Shihao terjun, tiba di bendungan, menghentikan ketiga kaisar. Tidak berguna, sudah tidak berguna sangat terlambat. Keseimbangannya sudah hancur. Kaisar abu-abu berkata dengan dingin. Dia membuka mulutnya. Kabut hitam melonjak di sekitar raja yang jatuh di dekatnya, beberapa pancaran darah memasuki mulut Kaisar abu-abu. Hahaha, Kaisar bulu tertawa dengan cara yang sangat kurang ajar. Sepasang sayap raksasa melonjak, gumpalan darah muncul di tubuhnya, menghasilkan sedikit lebih banyak energi esensi. Ini memang menghancurkan keseimbangan. Selama tahun-tahun ini, mereka bertarung tanpa henti melawan Shihao, bertarung sampai keadaan paling kejam, darah esensi mereka bahkan mengering, tidak dapat muncul lagi. Itu karena konsumsi mereka terlalu banyak. Setelah tiba di sini, tubuh raja yang jatuh sebenarnya memiliki darah hancur yang dibutuhkan ketiga kaisar ini. Saat itu, kami memberi mereka sedikit darah kaisar untuk membentuk beberapa komandan. Meskipun sangat sedikit, itu cukup untuk menghancurkan keseimbangan, kata Kaisar Agung. Raksasa di antara raja-raja yang jatuh segera layu dan binasa. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Meskipun jumlah energi esensi yang mereka terima tidak besar, itu masih merusak keseimbangan ini. Selain itu, kabut hitam melonjak dari tubuh makhluk kegelapan, melonjak ke arah mereka. Ini adalah materi kegelapan paling dasar, yang mampu memenuhi kebutuhan mereka secara efektif. Semua ini bermanfaat bagi mereka. Pertempuran ini sudah selesai. Grey Emperor berkata, 3 kaisar setengah abadi percaya bahwa keseimbangan telah hancur, mereka perlahan mengambil keuntungan, percaya bahwa mereka dapat membunuh Shihao. Ini terutama terjadi ketika ini adalah domain abadi, jadi Shihao harus bertindak dengan menahan diri. Tubuh beberapa ahli di domain abadi menjadi sedingin es. Mereka semua mendengar ini, karena suara kaisar setengah abadi menyebar ke seluruh alam ini. Bunuh! Semut bertanduk surgawi mengeluarkan raungan yang hebat, raja abadi lainnya menanggapi ini menangis, bertarung dengan gila-gilaan, melanjutkan pertempuran hebat. Aku ingin membantai di sana. Pada saat ini, ada seorang raja abadi muda yang terlihat sangat mirip dengan Shihao. Dia ingin membantai ke arah Huang. Di sisi raja muda, para prajurit tua itu sangat setia. Mereka bermandikan darah karena mereka melindunginya. Ayah, darahmu mengalir dalam diriku, jiwaku juga warisanmu. Aku dapat membantu kamu mengisi sedikit darah esensi, memberi kamu sedikit kekuatan bertarung. Batu kecil yang baru berkata pelan di dalam, memancarkan suara. Shihao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia mendengar kata-kata ini, ayah dan anak berbagi perasaan misterius. Saat ini, rambutnya menari-nari dengan gila, ekspresinya menakutkan. Seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana dia bisa menerima hal seperti itu? 800 tentara itu sepertinya juga merasakan sesuatu. Mereka melolong dalam kesedihan, maju bersama. Aku punya ayah dan ibu, punya senior, tapi tidak bisa melihat mereka. Istri aku, anak aku, orang-orang yang aku cintai, semua desa batu disegel. Seiring berjalannya waktu, aku tidak bisa kembali, hanya bisa berjuang sendirian sampai hari ini. Apakah aku harus kehilangan bahkan anak aku sendiri? Darah mengalir dari hati Shihao, matanya akan terbelah. Dia meraung ke langit. Auranya melonjak, merasakan kesedihan yang tak ada habisnya dan niat membunuh. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang cemerlang. Aura yang dilepaskan Shihao sangat menakutkan. Seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar. Simbol dao besar menjadi api abadi, naik dan berdenyut, seluruh sosoknya menjadi mempesona dan gemerlap. Dia gemetar sekarang, kesedihan dan niat membunuh melonjak. Pada saat yang sama, dia merasakan gelombang kesuraman. Ketika dia berbalik, berapa banyak orang yang mati? Sebelumnya, dia masih batu kecil.
Setelah bepergian selama ini, mengalami begitu banyak darah dan kekacauan dari masa mudanya sampai sekarang, dia sudah menjadi kaisar setengah abadi. Semua ini masih terasa seperti baru terjadi kemarin. Sekarang, 2 juta tahun telah berlalu. Di kejauhan, batu kecil yang baru membantai jalannya, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia bertarung dengan darah melawan Raja Abadi yang jatuh, luka menutupi seluruh tubuhnya. Dia benar-benar sangat kuat, menyerang Raja generasi yang lebih tua. Beberapa dari 800 prajurit tua jatuh ke tanah sambil menghadap ke langit, berubah menjadi darah dan tulang, tetapi mereka yang masih hidup mengikuti di kiri dan kanan anak muda itu, terus bertarung. Mereka ingin melindungi batu kecil. Mereka mengacungkan spanduk Raja Abadi, seluruh tubuh mereka berlumuran darah, semuanya sangat tua, tetapi mereka masih membawa semangat pantang menyerah. 800 murid sebelumnya mengikuti Shi Hao dalam pertempuran. Meskipun mereka telah lama tertinggal, tidak dapat mengejar, darah panas mereka masih tersisa. Mereka setia dan setia, menjaga keturunan Shi Hao, sekarang bertarung bersama dengan batu kecil yang baru. Batu kecil yang baru adalah seseorang yang mereka lihat tumbuh dewasa. Meskipun dia telah lama melampaui mereka dengan siapa yang tahu berapa banyak, para tetua ini masih mengikutinya dalam hidup dan mati, berbaris ke dalam pertempuran berdarah ini dengannya. Mungkin di mata mereka, mati dalam pertempuran adalah jalan terbaik untuk kembali. Dalam hal ini, mereka dapat kembali ke rumah mereka di 9 surga 10 bumi, bersatu kembali dengan saudara dan istri mereka yang telah meninggal, dimakamkan di tempat yang sama. Jumlah 800 tentara sudah jauh kurang dari setengah, tetapi tidak ada dari mereka yang takut mati. Adapun batu kecil yang baru, dia mencari kematiannya sendiri, mengumpulkan esensi darahnya, ingin menawarkannya kepada ayahnya sebagai pengorbanan, memungkinkan darah aslinya untuk dihidupkan kembali juga. Shi Hao meraung ke langit, seluruh tubuhnya gemetar. Rambut hitamnya berdiri tegak, sudut matanya bahkan terbelah. Kekuatan abadi yang dia keluarkan tidak ada bandingannya. Pada saat ini, Shi Hao langsung memaksa kembali 3 kaisar setengah abadi yang hebat. Dia mengacungkan inti pedangnya, menghancurkan jejak tinju yang mendominasi, berharap untuk menghancurkan yang abadi. Kaisar Abu-Abu, Kaisar Agung dan Kaisar Bulu semuanya mundur, tubuh mereka semua tertutup retakan. Mata mereka menjadi semakin dingin. Kembali. Shi Hao diam-diam mentransmisikan suara ke batu kecil yang baru, suaranya membawa kekhawatiran dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Bagaimana dia bisa melihat putranya sendiri mempersembahkan darah dan jiwanya sendiri? Pada saat yang sama, bahkan lebih sulit baginya untuk menyaksikan 800 prajurit tua itu mati. Tangannya menekan ke depan, raja-raja yang jatuh mati satu demi satu. Ada fluktuasi mengerikan yang tercipta, kabut berdarah meletus, pemandangan mengerikan. Ini justru serangan dari seorang kaisar setengah abadi. Bahkan dari jutaan dan jutaan li jauhnya, dia membawa niat membunuh dan kesedihan, memusnahkan semua makhluk kegelapan di daerah itu begitu saja. Adapun batu kecil baru dan tentara lama, mereka semua dikirim jauh dari tempat itu. Namun, dia masih harus membayar harga untuk melakukan ini. Dia bertarung melawan 3 kaisar setengah abadi, jadi terganggu seperti ini menghabiskan semangatnya, menyebabkan dia menderita luka serius lagi. Kaisar Bulu, Kaisar Agung, dan Kaisar Abu-Abu semuanya dingin dan tanpa emosi. Mereka pasti tidak akan melakukan apapun yang akan menyebabkan diri mereka menderita kerugian. Ekspresi mereka dingin, apa yang disebut perasaan dan emosi sudah lama terputus oleh mereka. Itulah sebabnya ketika mereka mulai bertarung, terkadang mereka benar-benar sangat menakutkan, benar-benar tak tergoyahkan oleh apapun di luar. Shi Hao sekali lagi mulai bertarung melawan 3 kaisar setengah abadi. Benar saja, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, keseimbangannya sudah lama rusak. Meskipun dia merasakan kesedihan dan kemarahan di dalam, merasakan gelombang kemarahan yang menakutkan, membuatnya meledak dengan aura yang paling menakutkan, dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, tubuhnya meletus dengan darah. Mereka bertarung dengan intens, sosok mereka terjalin. Pada akhirnya, Shi Hao terhuyung mundur, tidak bisa bertahan lagi. Tubuhnya mengejutkan, hampir pecah berkeping-keping di sini. Terlepas dari ini, seluruh tubuhnya kulit melilit tulang. Sementara itu, daging 3 kaisar agung sedikit lebih penuh, sedikit darah esensi terbentuk di tubuh mereka. Ayah! Batu kecil yang baru khawatir, berjuang, membantai jalan ke depan lagi. Terlebih lagi, saat ini, dia mulai mengorbankan dirinya, berharap untuk mengembalikan kekuatan Shi Hao yang kuat. Sepanjang jalan, ada Raja Abadi yang jatuh yang muncul lagi, ingin menghentikan batu kecil yang baru. Batu kecil yang baru sangat gagah berani, menghadapi mereka semua. Tinju menghantam ahli itu lagi dan lagi, darah mengalir deras ke segala arah. Dia seperti dewa perang muda yang tak tertandingi. Harus dikatakan bahwa keberanian silsilah klan batu luar biasa. Dia mewarisi bakat dan keberanian Shi Hao, membantai musuh seperti sedang mencabuti rumput liar, mengukir jalan melalui musuh yang kacau balau. Para prajurit tua mengikutinya, mengacungkan spanduk Raja Abadi dan mengaktifkan formasi tingkat raja.
Mereka berkoordinasi dengan batu kecil yang baru, melindunginya di tengah. Ayah! Batu kecil yang baru diam-diam berteriak, memintanya menerima esensi darah dan kekuatan jiwanya. Dia adalah pewaris Shihao, mengalir di dalam dirinya adalah darah Kaisar Surgawi Huang, membawa jejak warisan kehidupan Shihao. Ketika batu kecil yang baru melihat ayahnya dalam keadaan yang tidak menguntungkan, mungkin sekarat di sini, dia melakukan yang terbaik untuk mempersembahkan jiwanya sendiri dan darah dasar yang sebenarnya. Pada saat itu, dia menjadi sangat lemah. Ini awalnya adalah anak muda yang kuat dan garang yang mencapai status Raja Abadi, yang dikenal sebagai salah satu individu di domain abadi dengan potensi terbesar, namun sekarang, sepertinya dia sudah kehilangan semua vitalitasnya. Batu kecil yang baru segera jatuh, seluruh tubuhnya gemetar, putus asa dan lesu. Dia tidak ragu untuk membayar harganya, tidak peduli bagaimana Shihao akan menolaknya, menawarkan dirinya terlebih dahulu. Ada semacam reaksi alami antara ayah dan anak. Dada Shihao sangat kesakitan, seluruh tubuhnya bahkan terbakar, ingin meledak. Seluruh tubuhnya gemetar. Anakku, tubuh Huang sudah tidak memiliki darah yang tersisa, atau dia akan lama meneteskan air mata darah, merasa sangat sedih. Dia meraung ke surga. Batu kecil yang baru, sejak dia lahir, tidak pernah menerima cinta dan memanjakan orang tuanya, disegel untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, segel itu dibatalkan oleh Shihao, memaksanya untuk menempuh jalur kultivasi. Saat itu, tanpa orang tua di sisinya, tanpa orang-orang terkasih yang merawatnya, ia hanya bisa berkultivasi seorang diri. Ketika dia memikirkan hal-hal ini, Shihao merasa dadanya seperti tercekik, sangat mengerikan. Sekarang, putra satu-satunya menawarkan dirinya seperti ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa seolah-olah isi perutnya terbelah? Anak aku, dia meraung, air mata darah akhirnya mengalir keluar. Itu karena kekuatan darah dan jiwa itu mengalir deras. Itu dari asal yang sama dengan dirinya, sekarang diserap oleh tubuhnya, diam-diam tiba, memberikan tubuhnya beberapa kekuatan hidup. Membunuh. Kesedihan tak berujung Shihao berubah menjadi gelombang niat membunuh yang membara. Dia membantai sampai dia menjadi gila, dengan panik menghadapi 3 kaisar setengah abadi. Vitalitasnya bangkit kembali, sedikit pulih. Dengan suara peng, kaisar abu-abu diledakkan sampai tubuhnya hancur berkeping-keping dan terbang keluar. Kaisar bulu mengeluarkan raungan marah, berteriak. Itu karena sayap langsung dirobek oleh Shihao, membawa sedikit darah saat terpisah darinya. Pertempuran ini sangat menakutkan, bahkan Shihao mengalami luka serius, lengan kanannya terpisah. Mereka dapat menggabungkan kembali tubuh mereka, tetapi konsumsinya terlalu mengejutkan. Sedikit darah esensi yang mereka kumpulkan sebelumnya akan benar-benar habis lagi. 3 kaisar setengah abadi yang hebat juga menjadi gila, dengan panik melahap darah di dalam raja yang jatuh. Pada akhirnya, pasukan besar kegelapan segera kehilangan banyak pemimpin yang kuat. Ayah, batu kecil yang baru berteriak lemah. Dia berjuang, melakukan pengorbanan lagi, ingin mempersembahkan bagian terakhir dari jiwa dan darahnya. Mata para prajurit tua itu merah. Mereka semua menopang tubuh mereka yang hancur, semuanya bergegas keluar, mengelilinginya. Anak, jangan! Mereka meraung. Ayahku ada di sana, dia membutuhkanku. Batu kecil yang baru berkata dengan lemah. Seolah-olah dia kembali ke masa mudanya, sangat tidak berdaya, menurun. Jelas bahwa 3 kaisar setengah abadi memperhatikan kelainan di sini, menyadari alasan mengapa Shihao menjadi kuat kembali. Mereka mulai gila-gilaan mengambil tindakan. Namun, bagaimana Shihao bisa tahan dengan mereka yang membantai? Dia menjadi gila, sepenuhnya menggunakan semua metode yang bisa dia pikirkan untuk menjatuhkan mereka bersamanya. Dia mempertaruhkan semuanya melawan mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka semua pasti akan mati. Cepat, korbankan aku tidak punya kekuatan lagi, berikan darah dan jiwaku untuk ayahku. Batu kecil yang baru berkata dengan lemah. Para prajurit tua meneteskan air mata. Bagaimana mereka bisa tahan melihat pemandangan ini? Air mata lama menetes di wajah mereka. Aku akan melakukannya sendiri. Batu kecil yang baru dengan paksa duduk kembali. Tidak, kalian semua, bawa dia pergi. Tepat pada saat ini, seorang pria paruh baya mengenakan baju besi perak berjalan. Dia meraih lengan batu kecil yang baru, menggendongnya dan membawanya ke tentara tua. Nak, biarkan pamanmu yang tidak berguna ini menggantikanmu. Aku juga memiliki darah yang berasal dari sumber yang sama dengan ayahmu. Pria paruh baya ini berkata. Dia sedikit sedih, seolah-olah dia membawa terlalu banyak penyesalan dalam hidup ini. Namun, pada saat ini, pancaran paling kuat secara bertahap muncul di wajahnya, seolah-olah dia telah sepenuhnya mempercayakan hidupnya pada sesuatu. Dia adalah Qin Hao, adik Huang. Paman! Batu kecil yang baru berteriak lemah. Cepat dan pergi! Qin Hao berkata, meminta para prajurit tua untuk membawa batu kecil yang baru pergi. Kemudian, dia meraung ke arah langit. Dengan suara peng, tubuhnya hancur, dia mengorbankan dirinya di sini. Paman! Batu kecil yang baru berteriak.
Dia tahu tentang paman ini, dan juga tahu tentang masa lalunya. Dia tidak pernah menyangka paman yang terbiasa diam selama bertahun-tahun ini akan melakukan ini. Kamu adalah anak dengan potensi. Paman tidak berguna, jadi aku hanya bisa melakukan ini. Suara Qin Hao terdengar. Dia sangat tegas dan teliti, hidupnya akan mencapai akhir. Singkirkan mereka semua. Kaisar Bulu meraung. Satu pikiran menutupi semua hal, menghancurkan tanah itu, ingin memusnahkan semua orang yang disayangi Shi Hao. Namun, Shi Hao menjadi gila, bertarung melawan mereka. Pertempuran mereka di bendungan mencapai klimaks, dengan paksa mendorong mereka kembali ke Laut Realm lagi. Dia tidak bisa membiarkan ketiga kaisar setengah abadi ini melakukan apa yang mereka inginkan. Namun, matanya juga terasa seperti terbelah. Adik laki-lakinya sendiri juga berjalan di jalan ini, namun dia tidak bisa menghentikannya. Qin Hao, pergi dari sini. Shi Hao meraung dengan marah. Dia tidak ingin melihat pemandangan ini. Di kejauhan, sekelompok makhluk kegelapan muncul, berkumpul di sana, raja-raja yang jatuh memimpin jalan. Mereka menghentikan darah dan jiwa Qin Hao, mencegahnya mengorbankan mereka secara normal. Sisa dari 800 tentara tua membantai jalan keluar bersama, mata mereka menjadi merah. Bagaimana mereka bisa membiarkan darah dan jiwa Qin Hao hilang tanpa hasil? Namun, raja-raja yang jatuh ini terlalu kuat, mereka tidak bisa menghentikan mereka. Kalian semua kotoran yang hidup dalam kegelapan, tersesat. Tepat pada saat ini, suara seorang pria terdengar. Sepasang pancaran pupil ganda merobek dunia, terlalu cemerlang. Dengan suara peng, itu bahkan lebih langsung merobek raja yang jatuh. Ini adalah pria yang sangat muda, tetapi tubuhnya membawa aura perubahan besar. Selain itu, matanya bahkan lebih menakutkan daripada yang bisa dibandingkan, sepasang pupil ganda yang bisa menempa langit dan bumi, serta menghancurkan semua hal. Dia adalah Shi Yi. Ini juga seseorang yang sebelumnya melawan Shi Hao sampai dia setengah lumpuh dalam pertempuran yang adil, seseorang dari generasi yang sama, meskipun dia sendiri hampir mati juga. Dia mencapai posisi Raja Abadi, membantai jalannya ke sini. Ketika dia mengambil tindakan, kemampuan ilahi yang paling kuat ditampilkan, satu gerakan memutuskan hidup dan mati, membuat raja yang jatuh meledak. Membunuh. Shi Yi murid ganda meraung. Rambutnya acak-acakan, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Jelas bahwa dia telah mengalami pertempuran hebat yang menakutkan. Saat ini, pupil matanya sangat cemerlang sehingga mereka tidak bisa menatap lurus ke depan. Simbol menutupi mata itu dengan rapat, misterius dan tak terduga, memiliki kekuatan surgawi yang mengejutkan, membantai jalannya sampai bahkan Raja Abadi pun gemetar. Kalian semua, tersesat. Shi Yi murid ganda meraung. Tubuhnya meliuk-liuk, karena harga yang dia bayar terlalu mahal. Membunuh Raja Abadi seperti ini, memutuskan hidup dan mati dengan satu gerakan secara alami terlalu melelahkan. Jika ini adalah pertempuran normal, bagaimana satu gerakan bisa membunuh Raja Abadi yang jatuh? Raja jatuh lainnya dihancurkan oleh pancaran pupil ganda. Makhluk kegelapan lainnya tidak berada di level yang sama dengannya. Mereka semua hancur berkeping-keping oleh telapak tangan, terkubur dalam kehampaan. Sepupu. Darah dan jiwa Qin Hao masih belum menyebar. Ketika dia melihat Shi Yi, dia dengan lemah berteriak. Kamu juga, tersesat juga. Shi Yi dengan dua murid berkata, tidak sopan sedikit pun kepada Qin Hao. Tangannya melambai, mengambil darah dan jiwanya, menggabungkannya, dan kemudian dia melemparkannya ke kejauhan. Tidak, aku masih ingin mempersembahkan diriku sebagai korban. Qin Hao meraung. Apa gunanya sedikit darah itu? Itu bukan darah warisan kehidupan Shi Hao dan kamu sendiri bahkan bukan Raja Abadi. Pergi saja. Shi Yi melambaikan tangannya dengan dingin, mengirimnya keluar. Kemudian, dia mulai menawarkan dirinya di sini. Ketika orang lain melihat adegan ini, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Membunuh. Sembelih kotoran kegelapan itu. Beberapa orang berteriak. Misalnya, mata semut tanduk surgawi berwarna merah tua, sekarang membantai ke arah luar. 10 raja mahkota memegang pohon dunia di tangan, sangat ganas dan mendominasi, menyapu dengan ganas. Jagal, di bawah amarahnya yang tak ada habisnya, melepaskan pembantaian berdarah. Teriakan perang mengguncang langit di domain abadi. Orang-orang luar biasa dari semua pihak mengambil tindakan, membalas melawan pasukan besar kegelapan. Tubuh Shi Yi pecah, berubah menjadi hujan cahaya, membungkusnya di sekitar gumpalan darah asli. Kemudian, dia dengan ganas naik ke langit, kecemerlangannya yang menyilaukan menerangi kubah langit. Dengan suara hong, fluktuasi yang intens mengguncang seluruh dunia ini, banyak orang merasa sedih ketika mereka melihat pemandangan ini. Individu dengan murid ganda dari satu generasi, seseorang dengan bakat yang tak tertandingi di antara raja-raja abadi akhirnya berpisah di sini. Haha, Kaisar Agung tertawa, hanya saja, itu agak dingin. Apakah menurutmu darah Raja Abadi akan efektif? Ini benar-benar menggelikan. Grey Emperor mencibir, tidak peduli sedikit pun.
Di matanya, terlepas dari darah sejati yang membawa jejak kehidupan Shi Hao, misalnya, darah pewarisnya sendiri, kelanjutan hidupnya memiliki efek ajaib, semua efek darah lainnya tidak akan terlalu besar. Namun, hasilnya di luar prediksi setengah kaisar abadi. Ketika jenis darah ini dikorbankan, diam-diam, itu sebenarnya dengan cepat diserap oleh tubuh Shi Hao di udara, bergabung dengannya, meningkatkan vitalitasnya. Ini membuat Kaisar Agung dan Kaisar Abu-Abu terkejut. Penyebab masa lalu, efek hari ini telah dikembalikan kepada kamu. Ini adalah kata-kata terakhir Shi Yi. Kemudian, area langit itu menjadi benar-benar gelap, sosoknya tidak terlihat. Hanya sedikit orang yang tahu tentang karma yang dia bicarakan. Mengapa ada kebutuhan untuk menjadi penentu ini? Shi Hao sedih. Dia benar-benar tidak ingin klannya menjadi seperti ini. Dia jelas tahu apa yang dimaksud oleh karma Shi Yi. Di masa lalu, murid ganda Shi Yi memperoleh tulang makhluk tertinggi Shi Hao, yang terkandung di dalamnya adalah seutas darah sejati. Sekarang, setelah menawarkan dirinya, efeknya sangat berguna untuk Shi Hao. Itu karena memang masih ada seutas darah sejati masa lalu Shi Hao yang mengalir di tubuh individu bermata dua. Aura Shi Hao melonjak, membuat tiga kaisar setengah abadi merasa menahan rasa takut. Aku mengerti. Di kejauhan, Qin Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia tahu di mana darah yang sebenarnya disembunyikan. Meskipun dia bukan Raja Abadi, dia masih juga memiliki darah Shi Hao di dalam dirinya. Sebelumnya, Shi Yi menghentikannya karena niat baik, ingin melindungi hidupnya. Aku juga datang. Qin Hao merilis raungan rendah. Tepat pada saat ini, dia tidak merasa ragu, sekali lagi melakukan pengorbanan. Dia sangat tegas, berubah menjadi darah dan roh, bergemuruh dan menawarkan dirinya keluar. Saat itu, ketika Shi Hao hampir mati, sebelum dia meninggal, dia memberikan tulang tertingginya kepada Qin Hao. Di dalam tubuhnya juga ada sedikit darah asli Huang, sekarang masih ada. Pertarungan hebat Immortal Domain sangat intens. Sementara itu, di Laut Realm di luar bendungan, itu bahkan lebih menyedihkan. Shi Hao memperoleh darah sejati, memungkinkan energi darahnya berkembang secara bertahap. Bahkan jika itu hanya sedikit, setelah merawat tubuhnya yang layu, itu juga sangat berbeda. Orang bisa melihat betapa hebatnya konsumsi mereka sebelumnya. Darah sejati ini setara dengan primer, benih yang bisa membuat tubuh layu seseorang melonjak dengan kekuatan hidup. Dalam domain abadi, para ahli dari semua pihak bertempur dalam pertempuran berdarah. Membunuh. 10 Raja Mahkota mengacungkan pohon dunianya, menyapu semua yang ada di jalannya. Kekuatan pohon berharga di tangannya sangat luar biasa, hamparan makhluk kegelapan terhapus dengan setiap serangan. Bahkan jika dia bertemu Raja Kegelapan, dia masih sangat kuat. Dia menemukan lawannya. Ada sosok yang sangat mendominasi di antara makhluk kegelapan yang menyimpan harta karun besar. Dia membantai jalannya, menghalangi 10 Raja Mahkota. Pertempuran besar meletus. Segera setelah itu, darah memercik keluar, pertempuran mereka sangat intens. Di langit yang jauh, di tempat lain, Exilet Immortal melayang seperti roh. Dia mengenakan pakaian biru, menyendiri dan dari dunia lain, saat ini sedang berperang hebat melawan makhluk kegelapan terbaik. Cahaya darah berkedip. Ada Raja Abadi lain yang jatuh yang meninggal, darahnya memercik ke langit dan bumi. Metode Exilet Immortal mengejutkan, menebas seorang raja. Di tempat lain, seorang kilin meraung. Sisi Immortal Domain berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Pada saat ini, kilin seputih salju yang berlumuran darah, seluruhnya berwarna merah tua, melompat keluar dari rawa berwarna darah. Namun, itu cukup disayangkan. Sebuah tangan gelap besar turun, mengelilingi langit kosmos. Dengan suara fu, itu meledak menjadi pancaran darah. Sedikit putih, kelinci giok berteriak dalam kesedihan. Kilin itu persis yang dia selamatkan sebelumnya. Setelah tumbuh dewasa, itu lama menjadi sangat kuat. Meskipun tidak mendominasi seperti semut bertanduk surgawi, itu masih cukup tangguh. Namun, itu dihancurkan oleh telapak tangan raksasa kegelapan, baik tubuh dan jiwanya binasa. Meninggalkan. Setelah teriakan, naga merah membantai jalannya. Sebagian besar sisik yang menutupi tubuhnya telah terlepas, penampilannya sangat menyedihkan. Itu membantai jalannya, datang dari medan perang lain ke tempat ini. Itu adalah murid Shi Hao, terlebih lagi keturunan dari 10 iblis, hubungannya dengan semut tanduk surgawi dan kilin putih dekat. Sekarang kilin putih meninggal, rasanya sangat sedih. Namun, naga merah memahami bahwa jika ia mencoba bertahan di sini, mereka juga akan mati, itulah sebabnya ia membawa kelinci giok bulan pergi bersamanya, dengan cepat pergi. Semut tanduk surgawi juga mengambil tindakan. Dia sekarang yang paling kuat di antara 10 setan. Di tangannya ada klub emas abadi yang rusak. Dia mengirimnya ke bawah, menghadap raksasa itu secara langsung. Kekuatan ekstrim, kekuatan ilahi menghancurkan dunia. Semut tanduk surgawi batuk darah, tubuhnya terhuyung mundur. Namun, mulut raksasa kegelapan itu juga meneteskan darah hitam, juga mundur beberapa langkah. Ini sangat menakutkan.
Semut tanduk surgawi benar-benar bisa menghadapi raksasa secara langsung. Segera setelah itu, seluruh tubuh semut bertanduk surgawi bergetar. Gelombang aura menakutkan melonjak. Dia memasuki kondisi mengamuk, bertarung habis-habisan melawan raksasa kegelapan ini. Pada akhirnya, raksasa kegelapan itu dihancurkan oleh klub emas besar semut tanduk surgawi sampai dia mundur, darah terbatuk keluar dari mulutnya, sebenarnya tidak dapat mengambil keuntungan, malah harus mengkhawatirkan hidupnya sendiri. Ketika mereka membantai sampai titik ini, yang berani menang dan yang pemalu binasa. Keganasan seseorang sangat penting. Semut tanduk surgawi benar-benar bangkrut. Akibatnya, dia menyapu semua yang ada di depannya, menjadi semakin ganas, secara bertahap mendapatkan jenis aura yang tak tertandingi. Tepat pada saat ini, ada beberapa ahli yang mengambil tindakan pada saat yang sama, mengelilingi semut bertanduk surgawi, ingin menyingkirkannya. Kalian semua berani bertindak kejam? Tukang jagal meraung. Dia berteriak dari kejauhan, mengulurkan tangan yang besar dan menyerang ke depan. Pancaran darah menyembur keluar. Ada raja-raja yang jatuh yang meninggal. Mengikuti serangan jagal, tuan pemakaman, dan lainnya, sekelompok makhluk kegelapan lain mundur, tentara musuh membantai sampai semuanya berantakan. Namun, ini hanya kemenangan kecil. Domain immortal terlalu besar, pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Secara bertahap, kultivator domain abadi memasuki keadaan pasif, lagi pula, ada terlalu banyak makhluk kegelapan. Ketika Shihao berbalik, dia kebetulan melihat sebuah adegan. Ada sosok berpakaian putih yang pakaian saljunya berwarna merah cerah karena darah, seperti bunga prem. Dia mati begitu saja, dibunuh oleh makhluk kegelapan. Itu adalah Putri Yaoyu, yang kehilangan nyawanya karena pasukan kegelapan yang hebat. Pada saat yang sama, tidak semua orang memiliki karakter pantang menyerah, berani mengorbankan hidup mereka sendiri dan berjuang sampai akhir. Ketika kekacauan turun, ada beberapa klan dari domain abadi yang sudah lama membelot ke istana kuno bimbingan. Ning Chuan, apakah kamu benar-benar membelot ke alam asing? 10 Raja Mahkota meraung. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak muda yang menakjubkan yang sama terkenalnya dengan dirinya benar-benar membelot ke kegelapan, memilih untuk menjadikan makhluk-makhluk domain abadi sebagai musuhnya. Di depannya ada seorang pria yang menyendiri. Harus dikatakan bahwa gayanya luar biasa, penuh keanggunan, penampilannya lebih cantik daripada banyak wanita. Tepatnya 6 mahkota Raja Ning Chuan. Itu tidak bisa disebut pengkhianatan. Darah kegelapan sudah mengalir di tubuh leluhurku dan aku adalah keturunan mereka, jadi ini tidak lebih dari kembali ke tempat asalku. Ning Chuan tetap sangat tenang. 10 Raja Mahkota membantai jalannya ke depan, auranya sangat menakutkan. Ning Chuan tidak mencapai alam Raja Abadi. Meskipun dia menakjubkan dan brilian, dia masih sedikit aneh. Dia berbalik untuk pergi, Raja Abadi yang jatuh di sisinya menghadap 10 Raja Mahkota. Di masa lalu, garis keturunan pelindung 9 surga 10 bumi juga makhluk kegelapan. Ning Chuan berbalik dan berkata, bahkan sekarang, kamu masih ingin menghasut ketidakharmonisan? 10 Raja Mahkota berteriak. Namun, dia juga memiliki kecurigaan. Itu karena garis keturunan Du Guyun, darah mereka terkadang menjadi hitam, seolah-olah terkorosi. Sementara itu, Du Guyun adalah keturunan dari garis keturunan pelindung. Leluhur aku memang telah terkorosi oleh kegelapan, tetapi setelah dihidupkan kembali, dia memilih untuk kembali ke domain abadi. Dia seperti tuan pemakaman yang bertarung dengan kita berdampingan, sudah memutuskan semua hubungan dengan kegelapan. Du Guyun muncul. Dia berkultivasi selama 2 juta tahun, sekarang benar-benar abadi. Masih ada jarak dari tingkat Raja Abadi. Membunuh. Du Guyun membantai jalannya menuju Ning Chuan. Sementara itu, 10 Raja Mahkota melakukan pertempuran besar melawan Raja yang jatuh. Domain abadi menjadi semakin kacau, pertempuran hebat meletus di semua tempat. Para ahli muncul dalam jumlah besar, individu heroik terus berjatuhan. Di dekat bendungan, terdengar suara gemuruh yang hebat. Gelombang cahaya yang menyala-nyala naik di sekitar tubuh Shihao. Dia memperoleh nutrisi darah sejati, auranya terus naik. Pada saat yang sama, yang juga pada saat ini, dia tahu tentang akhir dari penguasa wilayah terlarang, tengkorak kristal, tulang lengan emas, dan lainnya. Mereka sebenarnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Mereka hanyalah wasiat yang tersisa, berumur panjang melewati waktu kematian mereka. Ketika pasukan besar kegelapan tiba, mereka memilih untuk bertarung. Di masa lalu, mereka binasa tepatnya di Realm Sea. Sekarang, mereka hanya wasiat yang tersisa, sudah tidak banyak menyesal dalam hidup ini. Mereka berjuang sampai akhir, sudah pergi. Ketika Shihao mengetahui hal-hal ini, dia merasa sangat sedih di dalam. Dia bahkan tidak bisa menyaksikan adegan terakhir dari penguasa wilayah terlarang dan yang lainnya. Dia tidak bisa membantu tetapi melepaskan lolongan. Meskipun bagi mereka, kematian adalah jenis pelepasan, itu tetap membuat Shihao merasa sedih dan emosional. Dia melihat Ning Chuan bertarung dalam pertempuran berdarah melawan Du Guyun. Pada akhirnya, keduanya saling menjatuhkan.
dia melihat pohon berharga Ten Crown King meledak. Ada raksasa yang bergegas, lebih dari satu, menyerangnya pada saat yang sama, bahkan menghancurkan pohon dunia. 10 Raja Mahkota meraung, rambutnya acak-acakan. Dia benar-benar kuat, dengan paksa membantai jalan berdarah. Jagal dan Tuan Pemakaman tiba, terus mengambil tindakan, membunuh beberapa raksasa kegelapan. Di sisi lain, Exilet Immortal sayangnya jatuh dalam pertempuran. Dia sangat kuat, dan juga sangat mempesona, tetapi dia dikelilingi oleh Raja-Raja Abadi yang jatuh. Tidak peduli seberapa kuat dia menghadapi rintangan yang mustahil. Pada akhirnya, darahnya memercik ke langit berbintang. Itu terlalu menyedihkan. Bahkan Si Hao merasa sangat disayangkan. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Adegan-adegan itu semua disaksikan oleh Si Hao, jiwanya sangat terguncang. Itu adalah orang-orang dari generasinya, sekarang tidak banyak yang tersisa. Mereka semua terbunuh dalam kekacauan besar. Pada saat itu, dia merasakan energi darahnya melonjak dan bergerak. Dia ingin menjadi gila, auranya juga melonjak lebih kuat. Saat ini, batu kecil yang baru menawarkan dirinya, masih memilih untuk melakukan ini, semua agar ayahnya bisa menjadi lebih kuat. Para prajurit tua yang menjaga batu kecil yang baru semuanya mengeluarkan lolongan kesakitan yang hebat. Tepat pada saat ini, seekor naga raksasa primitif bergegas keluar. Tepatnya nomor 2 di bawah langit. Tubuhnya compang-camping, berlumuran darah, sekarang membantai jalan keluar. Itu juga melindungi batu kecil yang baru. Namun, dia memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri, jadi nomor 2 di bawah langit. Kakek burung ini juga tidak bisa mengubah apapun. Ecliptic Immortal Gold Taoist dan dirinya sendiri menderita luka serius, kegelapan merusak tubuh mereka. Mereka selalu mengasingkan diri, tetapi sekarang bergegas keluar. Para prajurit tua terbunuh dalam jumlah besar. Nomor 2 di bawah langit juga jatuh dari langit, darahnya mewarnai bumi yang besar menjadi merah. Ecliptic Immortal Gold Taoist menyerang, melawan Raja-Raja Kegelapan, bertarung sampai tubuhnya meledak. Dia memiliki tubuh emas abadi, namun saat ini, masih hancur berkeping-keping. Adegan ini semua muncul di mata Si Hao. Teman-teman masa lalunya meninggal satu demi satu, semuanya hilang. Itu membuat gelombang emosi dalam dirinya meledak. Gelombang kecemerlangan yang mempesona melonjak di sekitar tubuh Si Hao, sangat mempesona. Ini terutama terjadi setelah batu kecil yang baru mengorbankan dirinya, warna itu menjadi lebih cemerlang. Seolah-olah seluruh tubuhnya mengalami jenis transformasi berwarna darah, seolah-olah diri lain akan berjuang keluar dari tubuhnya yang hancur. Jenis aura ini, Kaisar Bulu terkejut. Dia merasakan gelombang kengerian. Jenis pancaran menyeramkan ini seperti awan darah. Saat menyebar, itu membuat Si Hao terlihat sangat menakutkan. Hentikan dia! Jangan biarkan dia mengalami transformasi! Kaisar Bulu berteriak. 3 kaisar setengah abadi yang hebat mengambil tindakan pada saat yang sama, semuanya berusaha menghentikannya. Saat ini, di langit di atas dan di bumi di bawah, terlepas dari apakah itu domain abadi, bumi pemakaman atau dunia bendungan dan laut alam, semua orang merasakan aura gemetar jiwa. Tubuh Si Hao yang hancur mulai retak, seolah-olah dia mencoba untuk berjuang bebas dan muncul sebagai diri yang baru. Tidak mungkin, tidak ada yang bisa benar-benar berhasil. Apakah dia masih ingin menjadi kaisar abadi dengan sia-sia? Grey Emperor berkata dengan suara rendah. Ketika kata-kata ini terdengar, seolah-olah dunia yang melenyapkan bencana terdengar, langit terguncang, kilat terjalin dan bergemuruh dengan kebisingan. Aku tidak ingin kalian semua mati, aku ingin jejak hidupmu muncul lagi. Di Laut Realm, Si Hao meraung ke langit, suaranya bergetar melewati masa lalu, sekarang dan masa depan. Ada gelombang aura menakutkan yang tak terbatas yang melanda dunia yang berbeda. Hati Si Hao kesakitan, rambutnya acak-acakan. Dia mengangkat kepalanya ke arah langit, jejak air mata mengalir dari sudut matanya. Ada perasaan putus asa yang menyelimuti dirinya. Suaranya seperti guntur, mengguncang daerah tak berujung, auranya tak terbatas di luar perbandingan. Orang-orang yang dia kenal dan ahli yang tidak dia kenal binasa satu demi satu. Di dunia yang hebat ini, tidak banyak orang dari generasi yang sama dengannya yang tersisa. Bahkan putranya sendiri tewas, berubah menjadi darah dan roh, membuatnya merasa lebih terluka. Dia mengorbankan dirinya di dunia yang kacau ini, namun Huang hanya bisa menyaksikan saat itu terjadi. Seberapa suram dan menyedihkan hal ini? Dia berdiri di puncak mutlak setengah kaisar abadi. Biasanya, dia harus bisa memandang rendah dunia, di masa lalu dan sekarang, namun dia tidak bisa melihat orang-orang yang dia cintai, tidak mampu melindungi putranya, teman-teman lamanya dan seniornya, semuanya disegel satu demi satu. Mereka yang meninggal-meninggal, mereka yang terluka-terluka, terus berjatuhan satu demi satu. Dunia yang kacau ini terlalu kejam, semua raja melolong dalam kesedihan, menangis dengan air mata darah. Akhir cerita mereka semua sangat menyedihkan, sangat tragis. Domain abadi yang dulunya sangat mulia sekarang menuju penurunan. Seluruh dunia retak, seolah-olah dipukuli hingga hancur.
Itu adalah senja pertumpahan darah, senja individu yang kuat, senja abadi. Semua orang yang gagah berani, brilian, kuat, abadi, orang-orang itu, warisan itu, klan-klan hebat itu, legenda-legenda itu semuanya menjadi bukan apa-apa. Sebuah usia berakhir. Ini adalah kesimpulan dari jenis peradaban. Akhir dari sebuah era yang hebat. Shi Hao benar-benar ingin menjadi gila. Dia membantai sampai seluruh tubuhnya berlumuran darah, seluruh tubuhnya menjadi gila. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih? Bagaimana mungkin dia tidak merasa menyesal? Dia sudah menuangkan semua yang dia miliki ke dalam pertempuran ini. Di Laut Realm, ombak besar terbalik, tulang naik dan turun, melonjak kuat karena raungan seorang kaisar setengah abadi. 3 kaisar setengah abadi mengambil tindakan pada saat yang sama, mengelilingi dan menyerang Shi Hao pada saat yang sama, mencoba menghentikan transformasinya. Mereka takut bahwa dia mungkin benar-benar mencapai status kaisar abadi di dunia ini. Itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan, mereka tidak tega melihatnya terjadi. Membunuh. Kaisar Bulu menggerakkan sayap ilahinya. Hujan cahaya yang menyilaukan muncul, seluruh tubuhnya seolah-olah tertutup pakaian perang yang tidak akan mati. Di tangannya ada tombak perang kaisar, saat ini, itu ditusukkan ke Shi Hao dengan kekuatan penuh. Feather Emperor sangat mengejutkan dan kuat di dunia. Setelah auranya tersebar, membelah langit, gelombang di dalam realm Shi yang mewakili dunia yang hancur terus-menerus dihancurkan di bawah hujan cahaya yang dilepaskan dari tubuhnya. Tombak perang itu berwarna merah kirmizi seperti darah, kekuatannya terlalu besar. Berputar-putar di ujung tombak adalah sungai waktu yang panjang, menembus waktu tanpa akhir. Itu menekan ke depan, kekuatannya tak tertandingi. Shi Hao mengacungkan pedang abadi, meretas keluar. Tempat ini segera dihancurkan, laut real meledak, kekacauan utama menutupi langit dan bumi. Kemudian, 2 sosok dengan cepat terjerat satu sama lain. Pancaran pedang yang menyala-nyala dan tombak perang yang menakutkan seperti kilat yang menyilaukan, terbang di atas garis demi garis. Kemudian, hujan darah mengalir, pemandangan tidak teratur muncul di langit lagi dan lagi. Ini adalah perubahan dari Laut Realm. Di antara perubahan ini, ada klan yang bangkit dan jatuh, ahli yang musnah. Ada adegan penciptaan dunia dan adegan kiamat. Ini semua adalah hal yang terjadi di masa lalu. Tempat ini meledak menjadi kekacauan. Kedua ahli itu bentrok. Ini adalah lautan dunia, setiap gelombang dunia yang berbeda. Namun, di bawah kekuatan menakutkan mereka, surga meluapkan gelombang besar dan laut besar di dekatnya malah menguap. Membunuh. Kaisar Abu-Abu mengambil tindakan. Seluruh sosoknya menjulang di dunia, berdiri tegak di Laut Realm, seolah-olah dia telah ada untuk waktu yang tak terbatas. Tubuhnya yang besar mengeluarkan simbol-simbol yang misterius dan tak terduga. Ini adalah kutukan yang membentuk pola dao besar yang nyata. Dia membentuk platform pengorbanan di sini. Seluruh Laut Realm dipenuhi dengan dunia hancur yang tak ada habisnya. Itu segera beresonansi, membentuk platform pengorbanan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hancurkan semuanya, dia meraung. Tujuannya sama dengan Kaisar Bulu, untuk menghentikan transformasi Shi Hao, takut dia benar-benar menjadi Kaisar Abadi. Setelah teriakan ledakan, langit dan bumi bergetar, angin dan awan melonjak. Sebuah altar kuno yang belum pernah terlihat sebelumnya, tampaknya mampu meledakkan kubah langit muncul. Ini melepaskan kekuatan yang menakutkan, ingin menekan Shi Hao. Kolam hukum Shi Hao muncul, juga menjadi sangat besar, seolah-olah akan menyedot semua laut alam. Itu terbang untuk menaklukkan altar itu. Serahkan hidupmu! Kaisar Agung melepaskan teriakan singkat. Energi ungu naik dari timur, kecemerlangan tanpa akhir melonjak. Sebuah kekuatan besar menemaninya, memungkinkan seluruh keberadaannya untuk menyublim. Dia menjadi sangat cemerlang, seperti seorang raja yang lahir di bawah terik matahari ungu. Di bawah suara kengkiang, tubuh Kaisar Agung menjadi tertutup lapisan baju besi ungu. Ini adalah hasil dari penggabungan esensi, kekuatan magis, dan roh tubuhnya. Simbol dao besar yayasannya beredar. Kaisar Agung yang mengenakan baju besi raja meletus dengan surga yang dipenuhi cahaya warna-warni ungu. Telapak tangan kanannya seperti pisau, menebas ke arah Shi Hao. Kecemerlangan yang mempesona membentang selama jutaan dan jutaan li, memutuskan realm Shi. Ini adalah perjuangan hidup dan mati yang hebat. 3 kaisar setengah abadi menghentikan Shi Hao, tidak ingin membiarkannya berubah. Saat ini, bagian luar tubuh Shi Hao berlumuran darah. Dia terbungkus dalam simbol dao besar yang mempesona, secepat kilat. Dia melengkung dan berkelok-kelok di Laut Realm, bertarung dengan darah melawan 3 kaisar. Kenyataannya, retakan di permukaan tubuhnya menjadi semakin banyak, semakin terkonsentrasi, tetapi ada gelombang vitalitas yang berkembang di dalamnya. Dia memang mengalami jenis transformasi. Shi Hao meraung, berjuang sambil putus asa, melawan 3 kaisar setengah abadi. Ketika dia memikirkan mereka yang mati, mereka yang tidak akan pernah dia lihat lagi, amarah dan kebencian di dadanya berubah menjadi cahaya yang berapi-api. Niat bertarungnya melonjak,
Dia bertarung sampai dia menjadi gila, seluruh sosoknya menjadi gila. Darah memercik, jiwanya menjerit dan tubuhnya gemetar. Kemarahan memenuhi lautan kesadarannya, energi pembunuhan yang tak ada habisnya meletus. Shi Hao habis-habisan. Kekuatannya sendiri perlahan meningkat, kulit tuanya yang pecah-pecah berkelap-kelip dengan kecemerlangan yang berkilauan, seolah ingin menghancurkan penjara tubuhnya, diri sejatinya yang baru berusaha untuk berjuang bebas. Kaisar Bulu meraung. Petir menyambar dan guntur menggelegar, hujan darah turun, mencoba menghentikan transformasi Shi Hao. Begitu Kaisar setengah abadi habis-habisan, para ahli yang terbunuh di masa lalu dan adegan kehancuran dunia semuanya muncul. Meskipun dia tampak ilahi, sayapnya seputih salju dan cemerlang, sebagai Kaisar setengah abadi, bagaimana dia bisa bangkit tanpa mengalami kesulitan apapun? Shi Hao lama mengendurkan tangannya, melepaskan pedang abadi itu. Itu bentrok dengan tombak perang merah-merah di tangan Kaisar Bulu. Sementara itu, dia sendiri juga membentuk jejak tinju, bertarung sengit dengan Kaisar Bulu. Salah satu sayap Kaisar Bulu robek, pancaran darah melonjak. Itu karena kekuatan Shi Hao perlahan menjadi lebih kuat, jenis transformasi yang benar-benar terjadi. Tanpa disadari, kekuatannya menjadi kuat, mulai berkembang. Kaisar Bulu berteriak. Punggungnya berdarah. Setelah sayap dicabut, luka di sana mengerikan, tunggul tulang tertinggal mengerikan, darah terus mengalir. Setelah Shi Hao bertarung sampai matanya memerah, bagaimana dia bisa peduli dengan hal-hal ini? Dia dengan tangan kosong merobek sayap kuno ini, masih membantai jalannya ke depan, bersumpah untuk melenyapkan 3 bencana besar ini. 3 kaisar setengah abadi yang hebat cemas, bertarung dengan nyawa mereka di telepon. Serahkan hidupmu! Suara Shi Hao mendung, matanya merah darah. Dia membantai sampai dia menjadi gila. Batu kecil yang baru mengorbankan darahnya sendiri untuknya, begitu banyak teman lamanya yang tewas, domain abadi hancur berkeping-keping. Dia merasakan keputusasaan yang mendalam. Pada saat ini, dia berada dalam kondisi yang aneh, seolah-olah dia benar-benar gila. Namun, dalam hal niat membunuh, dia masih sangat terkonsentrasi, fokus pada Kaisar Bulu, bersikeras untuk membunuhnya, menggunakan metode paling kuat untuk menghadapi Kaisar Bulu yang hanya memiliki 1 sayap tersisa. Ombak melonjak ke langit, laut real meletus dengan kekacauan. Radiansi bergegas ke surga di tempat ini, benar-benar mempesona. Cahaya tinju melewati masa lalu, sekarang dan masa depan. Shi Hao merobek sayap Kaisar Bulu yang lain lagi. Saat darah memercik, menetes ke bawah, laut realm diwarnai dengan warna yang cemerlang. Darah esensi Kaisar Bulu yang kental belum lama ini hancur lagi, darah esensinya memudar. Ah? Kaisar Bulu menjerit kesakitan. Dia dengan keras mengerahkan kekuatan, menyerang Shi Hao dengan membunuh. Dia belum pernah mengalami kemunduran seperti ini sebelumnya. Setelah berjuang selama bertahun-tahun, Shi Hao lama menyadari bahwa sumber kekuatan magis Kaisar Bulu ada di sayapnya, sangat penting baginya. Itulah mengapa Shi Hao dengan panik mencabik-cabik mereka. Selama proses ini, Shi Hao juga membayar harga yang ditentukan. Bahu kirinya ditembus oleh tombak, dadanya ditebas oleh telapak tangan Kaisar Bulu. Namun, semuanya sepadan. Saat ini, Kaisar Bulu sekali lagi kehilangan sejumlah besar darah esensi dan kekuatan magis, tubuhnya lemah. Shi Hao langsung memberikan pukulan fatal. Telapak tangan dan jari-jarinya lewat, seni pedangnya luas dan dalam, merobek keabadian. Bahkan sungai besar waktu menjadi redup, menjadi tidak jelas. Kaisar Bulu jatuh keluar, tubuhnya compang-camping. Dia menderita lebih dari 100 garis pancaran pedang, tubuhnya tertutup rapat diretakan, banyak tulangnya bahkan patah. Namun, pada akhirnya dia masih seorang kaisar setengah abadi. Bahkan jika dahinya dibelah, dia tetap tidak akan mati, dia masih memiliki kekuatan bertarung. 2 ahli lainnya meraung, dengan panik mencoba menghentikan Shi Hao. Jika Kaisar Bulu meninggal, maka situasi mereka juga tidak akan baik. Shi Hao menendang sayap yang hancur di permukaan laut. Dia mengirim tinju ke arah Kaisar Agung, berbenturan dengan telapak tangan lapis baja Raja Ungu itu. Percikan segera terbang ke segala arah. Itu karena orang ini sekarang menghalangi di depannya. Di bawah bentrokan yang memekakkan telinga, tinju Shi Hao mulai meneteskan darah, sebagian besar darahnya sendiri, serta darah musuh-musuhnya. Mata Kaisar Agung berkontraksi, wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan. Permukaan tubuhnya menjadi redup. Ini terutama terjadi pada telapak tangannya, armor ungu bahkan terbelah. Ini adalah pengumpulan keterampilan Dao, baju besi bahkan dilemparkan dari esensi sumbernya, sekarang menderita luka. Hanya dalam pertempuran menentukan besar yang paling penting dia akan menggunakan set baju besi ini. Sekarang, itu hancur berantakan. Kaisar Agung meraung. Shi Hao saat ini benar-benar gila, terus bertarung dengannya. Setelah mengambil keuntungan, dia menyerangnya sambil menghindari 2 lainnya. Saat ini, Kaisar Agung menjadi target serangan Shi Hao. Kaisar Bulu untuk sementara menjadi lemah, dia tidak lagi menjadi sumber kekhawatiran, jadi Shi Hao segera menyerang individu berikutnya yang merupakan ancaman terbesar. Jejak tinju Shi Hao menghantam dada Kaisar Agung,
meledakannya menjadi berkeping-keping. Apa yang sedang dipertimbangkan Huang saat ini bukanlah bagaimana cara membunuh musuh sepenuhnya, karena itu terlalu sulit. Dia perlu dengan hati-hati mengurangi kekuatan mereka. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menghancurkan kekuatan musuh. Kaisar Agung berteriak dengan sedih. Luka-luka dari pukulan ini terlalu parah, banyak dari api roh primordialnya bahkan tersebar. Darah esensi yang dikumpulkan tubuhnya bahkan lebih habis, benar-benar musnah. Setelah baju besi Kaisar berwarna ungu hancur, fondasinya terluka. Membunuh. Shi Hao berjalan di sekitar tubuh Kaisar Agung yang hancur, matanya merah seperti dua lampu darah dalam kegelapan. Niat membunuhnya tidak ada habisnya, sekarang mengunci Kaisar Abu-Abu. Ini adalah pertempuran besar antara hidup dan mati. Sudut mata Shi Hao membawa jejak darah. Ketika dia menjadi gila, pipinya yang tampan bahkan tampak sedikit menyeramkan. Demi putranya, saudara-saudaranya, dan teman-teman lamanya, dia menjadi benar-benar muram dan tidak berperasaan, tanpa emosi. Dia untuk sementara menghapus sebagian dari perasaannya, satu-satunya kata di kepalanya adalah pembantaian. Dalam pertempuran besar ini, sebuah kepala terbang. Shi Hao menghancurkan altar itu, melepaskan kepala Kaisar Abu-Abu, menghancurkan tubuhnya. Pada saat yang sama, dia melemparkan dirinya ke depan, menyerang 3 kaisar yang hancur dengan kejam, berharap untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Beberapa kulit tua di tubuh Shi Hao terkelupas. Ada gelombang vitalitas berkembang yang menyebar. Tubuhnya yang terluka parah perlahan pulih, gelombang fluktuasi memanjang keluar. Tidak mungkin kamu bisa berhasil. Kaisar Bulu merong. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, bagaimana ini bisa terjadi pada tubuh seseorang yang bangkit setelah mereka? Mereka tidak mau, dipenuhi dengan kebencian, tetapi mereka tidak berdaya untuk menghentikan apapun. Mereka tidak berdaya, secara bertahap dilemahkan oleh Huang yang menjadi semakin kuat. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan binasa. Pada saat ini, di bagian tertentu dari sungai besar waktu, ada beberapa ledakan cahaya yang tiba-tiba menjadi sangat cemerlang, melepaskan pelangi ilahi yang cemerlang. Seolah-olah transformasi Shi Hao memengaruhi domain ruang dan waktu lainnya. Saat ini, mayat yang hancur melayang di hamparan kosmos yang tenang. Kelopak matanya bergerak sedikit, hampir terbuka. Selain itu, mayat yang hancur mengeluarkan suara yang menembus ke laut realm, berlarut-larut dan mendung. Kenapa ada kebutuhan? Kenapa repot-repot? Dalam hamparan kosmos yang membosankan dan sepi, suasananya sedingin es dan gelap. Setelah jutaan dan jutaan tahun, tidak ada aura sedikit pun, namun hari ini, segalanya berubah. Mayat yang hancur tiba-tiba membuka matanya, pancaran menembus alam semesta yang agung. 2 garis pancaran bahkan lebih menakutkan daripada pedang abadi, terlalu tajam. Ketika seseorang melihat dari kejauhan, seolah-olah 2 kilatan petir meletus dalam kegelapan, menghancurkan kedamaian. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia perlahan bangkit, diam-diam melihat ke arah ini. Seluruh tubuhnya yang layu secara bertahap memulihkan kekuatan hidup, memulihkan karakteristik yang hidup. Dia hanya memiliki 1 kaki, kaki lainnya juga tidak memiliki sol, apalagi bertangan tunggal, cukup patah. Rambut di kepalanya kering kuning seperti rumput liar. Seluruh keberadaannya memberikan perasaan yang sangat kuno, seolah-olah dia telah mengalami akumulasi waktu. Dia mengangkat satu-satunya lengannya, mengguncang kosmos yang agung. Kemudian, dia menunjuk ke arah tertentu. Dengan suara hong, di kedalaman tanah kegelapan, di dalam tanah kuno tempat darah mengalir, sebuah lengan bergerak. Tiba-tiba naik, melewati dinding alam dan muncul di sini. Kemudian, dengan suara peng, lengan kering yang terhubung dengan tubuh tetua itu, menjadi utuh kembali. Pada saat yang sama, di kedalaman laut realm, ombak besar mengalir ke langit. Kaki patah yang membawa darah merobek langit, menghilang dari tempat itu. Ini membuat pikiran Shi Hao bergetar. Di kosmos yang membosankan dan sepi ini, seorang tetua menghubungkan kakinya yang patah. Kemudian, kekosongan tak berujung terbelah, membentuk garis demi garis retakan hitam yang menakutkan, tidak diketahui kemana arahnya. Dengan suara hong, Sol terbang dari tempat itu, menghubungkan ke tubuhnya yang hancur, melengkapi tubuhnya. Di tubuhnya ada pakaian hitam tua. Meskipun tubuhnya hancur, tidak diketahui berapa banyak era besar yang telah melayang di alam semesta, pakaian hitam itu masih ada di sana. Ada bekas darah di permukaan bajunya, penuh lubang. Dilihat dari penampilannya, itu sudah sangat tua. Pada saat ini, itu dihidupkan kembali dengan tubuhnya, kain yang hancur berkibar dan kemudian melepaskan kabut hitam yang meluap ke langit. Pada saat itu, seluruh wilayah ini ditutupi oleh awan hitam. Ini adalah materi sumber kegelapan yang tebal sampai tidak larut. Dalam kegelapan, tubuhnya bahkan tidak terlihat lagi. Hanya ada garis kurus keriput. Namun, pupilnya malah menjadi lebih cemerlang, seperti 2 matahari kecil dalam kegelapan, menyilaukan dan mengerikan. Segera setelah itu, dia mulai bergerak. Dia melewati kehampaan dan menghancurkan dinding alam, membawa kekuatan tak berujung, turun ke laut alam. Pada saat itu, laut real melonjak. Kemudian,
gelombang besar bergegas ke segala arah, menelan menuju langit. Ketika tetua ini turun ke tempat ini, lautan meletus, memaksa untuk bergegas ke segala arah. Tempat itu akan mengering, kekurangan air laut. Pakaian hitamnya berkibar-kibar, segala sesuatu yang menghalangi jalannya hancur. Sebuah bola cahaya hitam berputar-putar. Auranya menjadi sangat menakutkan. Justru karena inilah tidak ada apa-apa di dekatnya. Bahkan wilayah laut alam di bawah akan mengering. Tetua turun, tekanannya menekan segalanya. Makhluk ini tiba-tiba muncul, meninggalkan Si Hao tanpa pilihan selain membela diri. Tetua ini memiliki kekuatan kegelapan yang tak terbatas dan tak terukur, dia sangat kuat. Pada saat ini, situasi Kaisar Bulu, Kaisar Agung, dan Kaisar Abu-Abu sangat buruk. Tubuh mereka telah dihancurkan oleh Si Hao beberapa kali, memotong jiwa mereka dari waktu ke waktu juga, berharap untuk benar-benar mengakhiri mereka. Ketika mereka melihat tetua ini, ketiga kaisar menyeret tubuh mereka yang hancur, terhuyung mundur, bergegas ke arah itu. Senior, Grey Emperor berbicara, sebenarnya menggunakan jenis alamat ini. Grand Emperor juga sangat sopan, juga memanggil Senior. Kaisar Bulu arogan dan sombong, hanya menangkupkan tangannya, tidak memanggil individu senior ini, tetapi orang dapat melihat betapa mengejutkannya identitas orang ini, bahkan tiga kaisar setengah abadi yang sangat mementingkan dirinya. Kami hanyalah orang-orang dari jalan yang sama, mengapa ada kebutuhan untuk menjadi seperti ini? Tetua berkata dengan anggukan. Kekuatannya sangat luar biasa. Ketika dia turun ke sini, tekanan membuat laut real melonjak, gelombang jauh meluap ke langit, terus-menerus menyerang kubah langit. Kekuatan kegelapan menyebar ke seluruh alam semesta. Dia membuat semua laut real berubah menjadi warna hitam. Tetua itu agak sopan, memperlakukan Kaisar Agung, Kaisar Abu-Abu, dan Kaisar Bulu secara setara, tidak sombong. Senior, kamu adalah kaisar pertama sejak penciptaan dunia, sementara kami datang setelahnya. Kami secara alami harus tetap hormat, kata Kaisar Abu-Abu. Si Hao mendengar kata-kata ini dengan jelas. Pada kenyataannya, di belakang bendungan, beberapa raja abadi domain immortal juga mendengar ini, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kaisar pertama sejak penciptaan dunia? Asal ini terlalu menakutkan. Kita semua adalah setengah kaisar abadi, kita semua sama. Kata yang lebih tua. Kemudian, dia melihat ke arah Si Hao dan berkata, mengapa ada kebutuhan? Pada level kamu, apa yang tidak bisa kamu lepaskan? Demi beberapa serangga, apakah itu sepadan? Kamu dan aku adalah individu tingkat yang sama, hanya ada sejumlah kecil individu setengah tingkat kaisar abadi ini. Mengapa ada kebutuhan untuk saling membantai? Kamu telah memotong seluruh umat manusia, yang mengaku diri telah melampaui yang di atas. Aku tidak mau berbicara lebih banyak dengan kamu. Si Hao menjawab dengan suara sedingin es. Jika jumlah tahun yang kamu alami menjadi cukup lama, kamu akan dapat melepaskan semuanya. 7 emosi apa yang 6 keinginan, tanah air apa yang harus dikenang, kebencian dan kegilaan apa? Semua ini dapat dengan mudah ditertawakan. Dao yang hebat itu kejam, pada akhirnya, makhluk seperti kamu dan aku harus memotong semua emosi dan keinginan. Tidak bisa melepaskan segalanya hanya karena kamu masih muda. Setelah mengalami pembaptisan waktu, setelah hatimu mengalami perubahan waktu, hal-hal yang dulu kamu pedulikan dan anggap penting, semuanya akan menjadi asap dan api. Pada saat itu, kamu akan mengerti bahwa hanya Dao kami yang abadi. Tetua itu sangat tenang saat dia mengatakan ini. Itu kamu, bukan aku. Si Hao tiba-tiba melihat ke arahnya, merasa seperti tetua ini adalah sosok yang menakutkan. Tetua menggelengkan kepalanya. Kamu dan aku sama seperti Kaisar Kelabu, Kaisar Agung, dan Kaisar Bulu. Hanya kita yang bisa tetap bersama, jelajahi jalan immortal Emperor Realm bersama. Kaisar Bulu, Kaisar Agung, dan Kaisar Abu-Abu masa lalu, yang mana di antara mereka yang tidak memiliki pewaris tak berujung dan klan yang kuat, siapa di antara mereka yang tidak mendirikan sekte dan warisan besar yang tidak dapat binasa? Tapi pada akhirnya, apa yang terjadi pada mereka? Mereka semua bunga di cermin, bulan tercermin di danau. Debu kembali menjadi debu, bumi ke bumi, beberapa bahkan dimusnahkan oleh mereka secara pribadi. Kata yang lebih tua. Kata-kata ini membuat pikiran Si Hao sedikit terkejut, membuat ekspresinya semakin dingin. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Senior, dia akan menerobos. Kaisar Agung memperingatkan. Dia tidak akan bisa menerobos. Dia baru saja mengalami kelahiran kembali, menghasilkan inti abadi, atau mungkin menjadi sedikit lebih lengkap, dapat dikatakan telah mengambil langkah, satu kaki ke alam Kaisar abadi. Namun, pada akhirnya, semua harapan dan usahanya akan sia-sia, sama seperti aku tahun itu. Kata yang lebih tua. Ini sama dengan dirimu yang terhormat saat itu? Kaisar Abu-Abu terkejut. Alasan dia menghormati adalah karena dia mengerti betul betapa menakutkannya tetua ini. Dia tahu bahwa individu ini sebelumnya hampir menjadi kaisar abadi. Kaisar Agung dan yang lainnya membawa ketakutan yang menahan ke arahnya justru karena ini.
Dikabarkan bahwa tetua ini sebelumnya menerobos, tetapi pada saat-saat terakhir, hampir tubuh dan daunnya padam, jadi dia menyegel dirinya sendiri. Pada saat yang sama, tetua ini juga pemandu mereka. Demi mencapai status kaisar abadi, mereka dengan tegas melemparkan diri mereka ke dalam kegelapan, berharap menemukan titik terobosan melaluinya. Itu karena mereka sudah mencoba setiap jalan lain, tetapi tidak bisa mengambil setengah langkah ke depan. Sementara itu, sumber kegelapan memungkinkan mereka untuk maju sedikit, melihat harapan di jalan ini, menjadi secercah cahaya mereka sendiri. Melihat pancaran cahaya dalam kegelapan secara komparatif berbicara jauh lebih mudah. Ini adalah kata-kata yang diucapkan tetua sebelumnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan bisa menerobos hanya karena kamu bilang aku tidak akan bisa? Shi Hao tidak percaya ini. Saat ini, kulit tua di luar tubuhnya benar-benar terpisah, menghasilkan tubuh abadi yang berkilau. Darah abadi mengalir di dalam tubuhnya, merah cerah dan cemerlang. Dia tidak hanya bangkit kembali, kekuatan magisnya menjadi lebih kuat, kekuatannya melonjak tak tertandingi. Bahkan rambutnya berkilau seperti emas abadi. Saat ini, ketika pupil matanya membuka dan menutup, ada kekuatan mengejutkan jiwa yang berputar-putar, bahkan membuat ekspresi Grey Emperor sedikit berubah. Dia menjadi sangat ketakutan. Jalanmu telah mencapai ujungnya. Jika kamu dengan paksa melanjutkan, kamu hanya akan binasa. Tetua berpakaian hitam berkata, ekspresinya serius, matanya dalam. Shi Hao tidak memperhatikannya. Sulit bagi orang lain untuk menggoyahkan keyakinannya sendiri. Auranya melonjak, niat membunuh meletus, masih bersikeras membunuh Kaisar Bulu dan yang lainnya. Shi Hao mengambil tindakan. Dia memadatkan jejak tinju, melihat ke bawah ke dunia di bawah langit. Bahkan jika tetua ini dalam dan tak terukur, dia masih mendorong ke depan, menyerang Kaisar Bulu, Kaisar Agung, dan Kaisar Abu-Abu. Pada saat itu, Laut Real musnah, sejumlah besar wilayah lautan mengering. Semua ini berada di bawah kekuatan tinju Shi Hao, benar-benar dimusnahkan. Hamparan dunia yang hancur muncul dengan setiap gelombang, tetapi mereka menghilang tanpa jejak begitu saja, kembali ke kekacauan utama. Cahaya tinju yang mempesona menerangi masa lalu, sekarang dan masa depan. Kaisar Agung, Kaisar Abu-Abu, dan Kaisar Bulu semuanya terkejut. Dengan kondisi mereka saat ini, bagaimana mungkin mereka bisa menghentikan ini? Anak muda, aku akan membiarkanmu melihat jalan yang lama ini. Itu hanya sejauh yang kamu telah pergi, tetapi pada akhirnya masih merupakan jalan buntu. Kata tetua sambil menggelengkan kepalanya. Dia melepaskan telapak tangan. Itu hitam pekat seperti tinta, menghalangi Shi Hao. Di dalamnya ada daunnya, sihirnya. Kekuatan bertarungnya yang tak tertandingi ditampilkan. Dengan putaran tangannya, bahkan langit sendiri akan terbalik. Adegan yang tercermin di sana adalah peristiwa masa lalu. Tetua memang telah mengalami transformasi, tetapi dia meminjam kekuatan kegelapan, sumbernya hitam pekat seperti tinta. Dia seperti Shi Hao, mengalami transformasi, namun menghasilkan tubuh kegelapan. Kekuatannya berbeda, tetapi situasinya serupa. Pada akhirnya, ketika dia ingin menerobos dan menjadi kaisar abadi, tubuhnya hancur berkeping-keping, roh primordialnya juga seperti ini, secara misterius menuju kehancuran. Shi Hao menyaksikan dengan dingin, tak tergoyahkan. Kamu adalah kamu, aku adalah diriku sendiri. Mereka telah menghapus kemanusiaan mereka demi mengejar Dao, bersedia untuk maju melalui cara apapun yang adil atau busuk, tetapi aku masih memiliki daging, masih memiliki darah, masih sama. Kata-kata ini membuat wajah Kaisar Bulu, Kaisar Agung, dan Kaisar Abu-Abu berubah. Menjadi muda itu baik, sombong, penuh semangat, air mata panas masih bisa menetes di pipimu. Namun, pada akhirnya, itu masih bukan apa-apa. Tetua menggelengkan kepalanya, mengatakan ini sambil menghela nafas. Dao yang hebat selalu kejam. Jika kamu tidak mau menggunakan cara apapun yang mungkin, bagaimana kamu bisa mencapai Dao, menjadi kaisar abadi? Dao yang hebat itu kejam, tetapi juga memiliki emosi. Itu semua tergantung pada apa yang kamu sendiri ingin menyerah. Kamu semua memiliki jalan kamu sendiri, aku memiliki jalan aku sendiri. Shi Hao menghadapinya dengan dingin dan berkata, selain itu, kamu bahkan tidak pernah menjadi kaisar abadi, jadi bagaimana kamu bisa menuding dan mengkritik seperti ini? Aku bukan ketiganya. Shi Hao menunjuk ke Grey Emperor dan yang lainnya. Jejak tinju Shi Hao juga tidak berhenti, pecah lagi. Dengan suara Wenglong, kekuatan kegelapan melonjak. Tetua mengambil tindakan lagi, menggunakan kekuatan tak tertandingi yang serupa. Kulit lamanya juga retak, akan menghasilkan inti kegelapan lagi. Setelah tabrakan hebat, kabut abu-abu menyebar ke seluruh Laut Realm. Sejumlah besar air melonjak, wilayah ini benar-benar mengering. Kedalaman laut yang mengering bisa terlihat. Ada karang dan kekacauan utama, serta tulang-tulang abadi yang tetap tenggelam selama jutaan dan jutaan tahun. Teman Dao dengan keras kepala terus melakukan hal-hal dengan cara yang salah. Apakah kamu tahu bahwa melakukan ini menghentikan jalan kita?
Semakin banyak orang kegelapan, semakin besar kekuatan asal tanah kegelapan, hanya cara ini yang bisa memberi kita kesempatan untuk menerobos. Pada akhirnya, kamu sama seperti kami, jadi mengapa ada kebutuhan untuk melakukan ini? Kamu akan memahaminya cepat atau lambat. Kata yang lebih tua. Namun, telapak tangannya kejam, menghancurkan langit dan memusnahkan bumi, mendominasi tanpa perbandingan. Kekuatannya terlalu kuat, cukup untuk menghadapi Shi Hao yang lebih kuat saat ini. Kalau begitu, teman Dao, kami akan membantumu menetapkan tekadmu dengan memusnahkan dunia ini. Kata yang lebih tua. Dengan suara Hong, dia mengirim telapak tangan ke arah domain abadi, berharap untuk sepenuhnya mengubah tempat ini menjadi tanah kematian, mengubahnya menjadi bumi yang hancur abadi, menghapus semua jejak kehidupan. Kamu berani? Shi Hao meraung. Aku adalah tetua pemberantasan dunia, telapak tangan aku melenyapkan dunia, aku lupa sudah berapa kali ini terjadi. Tetua berkata dengan tenang. Shi Hao merasa bahwa tetua ini aneh sejak awal, penuh dengan kekuatan misterius. Asal-usulnya mungkin sangat menakutkan, tidak sesederhana yang dia klaim. Namun, Shi Hao tidak merasa takut, langsung menghadapinya secara langsung. Ini adalah 3 pil kaisar yang aku habiskan seumur hidup untuk dibuat dengan cermat. Kamu semua harus dengan cepat menelannya, memulihkan, dan kemudian menuju ke domain abadi, menghapusnya, memotong lampiran yang tersisa dari teman Dao ini. Dia akan mengerti pada akhirnya. Tetua pemberantasan dunia berkata. Dia menghasilkan 3 pil, mengirimnya ke 3 kaisar setengah abadi. Mereka tampaknya disempurnakan dari Darkness Immortal Gold, berkedip-kedip dengan cahaya gelap. Aroma yang memikat tercium dari penampilan mereka yang berkilau. Setelah 3 setengah kaisar abadi menerima pil, mereka semua mendesak maju, niat membunuh meletus. Kalian semua berani? Shi Hao berteriak. Pada saat yang sama, dia memotong 4 ahli hebat ini, tidak membiarkan mereka masuk ke dunia di belakang bendungan. Seseorang akan datang. Alis Kaisar Bulu berkerut. Tetua pemberantasan dunia juga tiba-tiba berbalik, melihat ke arah sungai besar waktu. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi aneh. Menyerang. Bunuh dia dulu. Kaisar Bulu berkata, suaranya sangat tergesa-gesa. Di belakangnya, sepasang sayap compang-camping muncul kembali, membawa darah. Ketika mereka bergerak, Laut Real mulai bergerak, hujan cahaya menyebar ke tubuhnya. Dia bertekad untuk menyingkirkan Huang terlebih dahulu. Kaisar Agung menanggapi dengan tindakan, menggunakan artefak magis setengah abadi Kaisar untuk membantai ke depan. Adapun Kaisar Abu-Abu, dia juga seperti ini. Dia selalu berkoordinasi dengan kedua Kaisar itu. Dia mengucapkan mantra dari mulutnya, membawa kutukan kematian. Tetua pemberantasan dunia berbalik, menatap sungai besar waktu itu. Ekspresinya sangat serius. Dia tidak menentang serangan 3 Kaisar, tetapi dia juga menahan rasa takut terhadap makhluk itu dari sungai waktu yang panjang. Bagi mereka, apa yang menakutkan? Hampir tidak ada apa-apa. Itu karena mereka adalah makhluk yang paling kuat. Itu kecuali jika itu melibatkan waktu. Jika sesuatu datang dari sungai besar waktu, individu itu mungkin sangat luar biasa. Ini adalah variabel yang tidak terduga. Begitu menyentuh setengah kaisar abadi yang melawan waktu, bahkan mereka tidak bisa menyimpulkan apa yang akan terjadi. Pertempuran hebat yang intens meletus. Shi Hao bertempur dalam pertempuran yang menentukan melawan 3 kaisar setengah abadi. Kaisar Bulu, Kaisar Agung, dan Kaisar Abu-Abu masing-masing menelan pil kaisar. Seluruh tubuh mereka melonjak dengan cahaya gelap, menjadi semakin kuat, kekuatan kegelapan mereka sangat kuat. Kekuatan magis mereka meletus, dengan cepat kembali ke puncak. Itulah mengapa mereka tetap tak kenal takut, ingin melancarkan pembantaian besar-besaran dan melenyapkan musuh besar ini. Namun, Shi Hao saat ini sudah mengalami transformasi, juga menjadi berbeda. Dia melonjak dengan kekuatan magis, meningkatkan keterampilan Dao-nya. Bersama dengan rasa sakit kehilangan putranya dan saudara-saudaranya, niat membunuhnya menjadi sangat menakutkan. Tempat ini dipukuli hingga hancur. Perairan Laut Realm tidak bisa segera menutupi area ini. 4 kaisar setengah abadi yang hebat membantai jalan mereka ke sini, bentrok dengan intens, darah memercik kemana-mana. Ini adalah pertempuran besar paling intens dalam sejarah, dunia baru terbuka di lautan di setiap kesempatan. Itu karena kekuatannya terlalu besar. Ketika kekacauan utama dihancurkan, akan ada langit dan bumi baru. Hanya setengah kaisar abadi yang bisa melakukan ini, eradikasi ranah dan penciptaan ranah ada di telapak tangan dan jari mereka. Sungai panjang waktu melonjak, bergetar hebat. Tempat itu menjadi kabur, 3 pelangi yang mengejutkan dengan cepat tiba dari hulu waktu. Ekspresi tetua pemberantasan dunia akhirnya berubah. Dia bisa merasakan bahwa mereka adalah setengah kaisar abadi, mereka bertiga. Mereka bergegas dari tempat itu pada saat yang bersamaan. Ini agak menakutkan. Orang harus memahami bahwa dari masa lalu sampai sekarang, ada berapa banyak kaisar setengah abadi di sana. Mereka yang masih hidup semuanya ada di sini. Jika dia dimasukkan, hanya ada 5 dari mereka. Namun, di hulu sungai besar waktu,
mereka bertiga segera muncul dalam kelompok. Ini sangat menakutkan. Jenis kekuatan bertarung ini, ketika dikelompokkan bersama, bisa menggulingkan banyak hal. Jelas bahwa bergerak di sepanjang sungai waktu bukanlah tugas yang mudah, dengan mudah memicu karma besar, membawa bahaya. Pakar normal tidak mau melakukan ini. Bahkan setengah kaisar abadi tidak akan dengan mudah menyentuh karma semacam ini. Mereka bisa berkeliaran di sungai besar waktu, tetapi mereka biasanya menghindarinya, biasanya pasti tidak akan mengganggu apapun karena takut membawa bencana besar pada diri mereka sendiri. Semakin besar kekuatan seseorang, semakin besar karma yang terlibat. Kalau tidak, tanpa batasan apapun, jika mereka hanya berperilaku tidak bermoral, mencoba mengubah segalanya, bukankah seluruh dunia ini akan menjadi kacau? Tidak akan ada artinya jika ada. Mereka sekarang dekat. Seseorang sudah samar-samar bisa melihat tiga ahli turun, terbungkus dalam cahaya ilahi yang tak tertandingi. Simbol dao besar itu sangat kuat, mengintimidasi jiwa mereka. Bahkan tetua pemberantasan dunia, tipe individu ini terguncang. Seperti yang diharapkan, ada kaisar setengah abadi yang kuat yang datang. Menilai dari bagaimana mereka mendidih dengan niat membunuh, dia merasa hal-hal jauh dari meyakinkan. Ada 3 orang di sisi itu. Jika mereka bergabung dengan Huang, bukankah itu 4 lawan 4? Sayap kaisar bulu yang arogan sedang berdetak kencang sekarang, meledak dengan niat membunuh yang meluap-luap. Dia ingin membunuh Huang sesegera mungkin, untuk menyingkirkan masalah besar ini. Dia melihat 3 individu yang turun, takut akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Saat ini, mereka memiliki 4 kaisar setengah abadi di pihak mereka. Jika mereka bergabung, mereka pasti bisa menyegel Huang, perlahan-lahan memotongnya sampai dia binasa. Ini adalah situasi kemenangan yang tak terelakkan. Secara komparatif, mereka benar-benar tidak ingin melihat variabel baru. 3 makhluk yang datang dari hilir sungai besar waktu segera membuat situasi menjadi rumit. Ada 3 makhluk besar, 2 pria dan 1 wanita. Mereka semua dalam bentuk manusia, aura yang mereka keluarkan tak tertandingi, membuat orang merasa seperti akan mati lemas. Simbol gemerlap berputar di sekitar tubuh mereka, pola menutupi mereka dengan rapat, menunjukkan bahwa hukum dao mereka sangat mendalam. Ini adalah ahli dengan bakat yang tak tertandingi. Ketiga individu ini bergerak bersama, melihat ke bawah pada semua yang ada di bawah langit. Mereka menatap Laut Realm, menghadap semua ahli di sini. Kedua pria dan 1 wanita itu penuh dengan hujan cahaya yang menyilaukan. Mereka berjalan menuju tempat ini, membuat Laut Realm terpisah dan langit bergetar. Ketika mereka semua bersama-sama, mereka benar-benar terlalu kuat. Saat ini, 3 ahli hebat menatap Si Hao. Ketika mereka melihatnya, mereka langsung tersenyum. Ini dia, kami benar-benar menemukannya. Salah satu dari mereka bergumam pada dirinya sendiri. Ketika mereka melihat 3 ahli hebat tersenyum, wajah Kaisar Bulu, Kaisar Agung dan Kaisar Abu-Abu segera berubah. Ini benar-benar terlalu mengerikan. Jika mereka tersenyum ke arah Huang, maka kemungkinan besar mereka adalah musuh dan bukan sekutu. Bahkan pikiran tetua pemberantasan dunia bergetar, merasa situasinya tidak baik. Teman-teman Dao datang dari tempat yang sangat jauh. Kita berbeda waktu, tapi ini juga pertemuan takdir. Namun, melawan sungai waktu yang besar, jika kamu mengambil tindakan dengan sembrono, seluruh langit dan bumi ini akan terbalik. Tetua pemberantasan dunia mengingatkan. Dia sangat khawatir. Jika ketiga ahli ini menyerang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat ini, ekspresi Kaisar Bulu menjadi semakin dingin. Dia memiliki semacam kecurigaan, merasa bahwa Huang kemungkinan besar akan mati hari ini, jadi itulah mengapa para ahli masa depan menentang sungai besar waktu untuk mengubah situasi. Mungkin pertempuran ini terkait dengan terlalu banyak. Demi mengubah beberapa peristiwa besar di masa depan, demi mengubah nasib mereka, mereka tidak ragu untuk bergegas kembali ke tahun-tahun tanpa akhir. Bahkan jika mereka akan menderita reaksi karma yang luar biasa, mereka masih ingin mengubah masa lalu. Benar, Huang tewas hari ini. Orang-orang ini datang ke sini untuknya. Tetua pemberantasan dunia mengangguk, mengatakan ini pada dirinya sendiri. Kaisar Abu-Abu dan Kaisar Agung dalam hati mengangguk, karena ada 4 kaisar setengah abadi yang bisa mengelilingi dan membunuh Huang. Adapun seperti apa hasil akhirnya, sulit diprediksi. Sekarang, jika seseorang datang untuk ikut campur, kemungkinan besar mereka milik pasukan musuh. Jika mereka berada di pihak yang sama dengan mereka, mereka pasti tidak akan datang jauh-jauh ke sini, tidak perlu mengubah apapun. Menyerang. Tepat pada saat ini, betina dari 3 individu melepaskan teriakan ringan, mengulurkan tangan putih salju yang berkilau, menyerang ke arah medan perang ini. Kekuatan telapak tangan ini sangat mengerikan, membawa surga yang meluap dengan simbol dao besar. Mereka menutupi segalanya, mengguncang masa lalu, sekarang dan masa depan. Teman-teman dao, apakah kalian semua tahu apa yang kalian lakukan? Apakah kamu dapat menanggung jenis karma ini? Tetua pemberantasan dunia berteriak. Ekspresinya sekarang benar-benar berubah.
Jika mereka menentang sungai besar waktu seperti ini untuk mengubah situasi pertempuran, serangan balik dari langit dan bumi mungkin menjadi sesuatu yang bahkan mereka akan terjebak. Yang paling penting adalah jika Huang benar-benar diselamatkan oleh mereka, apakah ini akan menghasilkan masa depan baru yang menakutkan dan tidak dapat dipahami? Ini tak terbayangkan. Kaisar Bulu dan yang lainnya belum pernah mencoba hal seperti itu sebelumnya, mereka juga tidak berani melakukan hal semacam ini. Begitu mereka membuat keputusan seperti ini, benar-benar mengambil tindakan, bahkan setengah kaisar abadi tidak punya pilihan selain binasa. Langit dan bumi meledak, gelombang besar melonjak di Laut Realm. Telapak tangan wanita itu hancur, kekuatan penghancurnya menakjubkan. Ini menyapu melewati bahu Shihao, menyerang ke laut. Semua hal terkorosi, hukum Dao Surga dipecah. Setelah Shihao menghindari serangan ini, dia menatapnya dengan dingin. Kaisar Bulu, Kaisar Agung, dan Kaisar Abu-Abu semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka akan melihat hasil ini. Wanita itu menyerang Huang? Kalian semua salah paham. Salah satu dari 3 ahli mengatakan. Ini adalah seorang pria yang mengenakan baju besi emas abadi, di tangannya sebuah tombak besar. Dia memiliki rambut perak, tubuhnya memberikan kehadiran yang mengintimidasi. Pupil matanya menusuk seperti pisau. Ketika tetua pemberantasan dunia mendengar ini, dia juga tercengang. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi aneh. Kaisar Abu-Abu, Kaisar Agung dan Kaisar Bulu juga seperti ini. Mereka benar-benar tidak pernah menyangka akan melihat hasil seperti ini. Kami memang datang untuk Huang, tetapi bukan untuk menyelamatkannya, melainkan untuk membunuhnya. Kata wanita itu. Simbol Dao besar yang megah surut. Dia mengungkapkan penampilan aslinya. Ini adalah wanita yang agak cantik, penampilannya sekitar 30 tahun. Dia mengenakan jubah emas panjang yang juga tampak seperti baju besi, penuh dengan aura bangsawan. Pada saat yang sama, pancaran di matanya sangat tajam. Sikapnya elegan. Sebagai kaisar setengah abadi, dia sudah memiliki aura unik padanya. Bersama dengan penampilannya yang luar biasa, dia secara alami tampak lebih menyendiri dan transenden. Orang ketiga adalah tetua dengan kepala rambut merah. Sosoknya kuat dan kokoh, di tangannya penguasa pengukur surga seputih salju yang memiliki kekuatan tak tertandingi, seolah-olah bisa mengukur langit itu sendiri, membasmi semua musuh. Bagaimana aku bisa mempercayai kalian semua? Kaisar Bulu berkata. Sederhana. Kami akan bergandengan tangan dan menekan serta membunuhnya bersama-sama. Pria berambut perak dengan tombak besar di tangannya berkata. Auranya menakutkan, menekan ke depan dengan senjata di tangan. Segera setelah itu, ketiga ahli ini mengambil tindakan tegas. Mereka benar-benar bergabung bersama, menekan dan menyerang Huang. Membual tanpa malu-malu, dari mana kalian berasal? Siapa yang berani menjadikanku musuh mereka? Shihao meraung dengan mendominasi. Dia sedang diserang sekarang, tapi dia pasti tidak akan merasa takut. Bahkan jika seseorang dari masa depan yang memahami sejarah, memahaminya, dia masih tidak merasa takut. Dia yakin bahwa dia tak tertandingi, dia harus menghancurkan semua musuh di jalannya. Belum lama ini, dia menyelesaikan transformasi, seluruh tubuhnya melonjak dengan energi darah. Dia kembali ke puncaknya, sekarang akan membuat terobosan lain. Teman-teman Dao, mengapa kamu tidak bergegas dan mengambil tindakan? Kita tidak bisa membiarkan orang ini hidup-hidup. Wanita berjubah emas itu berkata, ekspresinya sedikit cemas, jelas lebih khawatir daripada Kaisar Bulu. Mengapa kalian semua perlu melakukan ini? Apakah kamu tidak takut binasa sendiri? Kaisar Bulu membawa banyak keraguan, bertanya seperti ini. Itu karena pengaruh orang ini terlalu besar. Tetua yang memegang penguasa pengukur surga berkata. Dia sebelumnya, namun, ketika dia berbicara sampai di sini, guntur jatuh dari atas, kilat menyambar, menyerang tubuhnya dengan keganasan yang tak tertandingi. Namun, petir ini tidak melukainya. Meski begitu, gelombang kekuatan misterius lain muncul, meledakkan tubuhnya, benar-benar menghalangi kata-katanya. Ini adalah kekuatan karma. Dia ingin mengungkap misteri surga, jadi efeknya mungkin luar biasa. Akibatnya, dia mengalami serangan balasan di tempat. Tetua batuk darah. Cepat, ambil tindakan bersama. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kami datang dengan resolusi untuk kehilangan nyawa kami, situasi saat ini tidak baik. Pria berambut perak yang memegang tombak besar di tangannya meraung. Dia mengundang tetua pemberantasan dunia, Kaisar Bulu, Kaisar Agung, dan Kaisar Abu-Abu untuk menekan Shihao bersama. Itu karena mereka bertiga datang dari masa depan, setiap serangan acak membawa karma yang luar biasa. Sekarang, mereka berempat sudah mulai merasakan konsekuensi dari serangan balik. Ini masih terjadi ketika mereka tidak berbuat banyak pada Shihao, semua serangan mereka dinetralkan olehnya. Jika mereka benar-benar mengubah sesuatu, bahkan sedikit, maka mereka harus membayar harga yang sangat mahal dalam darah. Kenapa kalian semua belum mengambil tindakan? Apa yang kamu tunggu? Wanita itu berteriak. Melakukan hal-hal seperti ini, mengubah situasi zaman yang hebat, tidakkah menurutmu itu akan membalikan waktu tanpa akhir? Apa yang akan terjadi pada tubuhmu? Apa yang akan terjadi pada kami? Wajah tetua pemberantasan dunia serius saat dia bertanya. Bagaimana kita bisa repot-repot dengan begitu banyak? Kita hanya tahu bahwa jika orang ini tidak mati, efeknya terlalu besar. Dia, pria berambut perak itu meraung marah. Tombak besar di tangannya menjadi semakin gemerlap. Ketika tetua pemberantasan dunia mendengar ini, ekspresinya menjadi jelek. Dia mengambil tindakan.
Kaisar Abu-Abu, Kaisar Agung, dan Kaisar Bulu juga seperti ini. Mereka pertama terkejut, dan kemudian ekspresi mereka tenggelam. Hal-hal sudah seperti ini. 7 ahli hebat mengepung dan menyerang Shi Hao, ingin menaklukkannya selamanya, dan kemudian perlahan-lahan meremehkannya sampai dia dihancurkan, mengubahnya menjadi nyala api, membuat tubuh dan jiwanya binasa. Sejak penciptaan langit dan bumi, hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu karena di dunia ini, begitu banyak kaisar setengah abadi yang belum pernah muncul sebelumnya. Selain itu, 7 makhluk besar mengelilingi satu orang. Ini terlalu gila. Individu kuat macam apa yang membutuhkan 7 kaisar setengah abadi untuk mengelilingi dan membunuhnya bersama? Namun, kenyataan ada di depan mata mereka. Shi Hao jatuh ke dalam situasi putus asa. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adegan besar kekacauan akan segera dimulai, yang melebihi imajinasi semua orang. Ini adalah pertempuran akhir dunia yang paling pahit. Shi Hao mengalami hari tergelap dalam hidupnya. Saat menghadapi serangan gabungan dari 7 kaisar setengah abadi yang hebat, siapa yang bisa berhasil? Adegan kegelapan yang sangat kacau ini mempengaruhi terlalu banyak, menakutkan sampai tingkat yang mengerikan. Sebenarnya ada ahli dari masa depan yang sekarang terlibat. Ini adalah peristiwa terbesar dan paling mengejutkan dari dulu hingga sekarang. Shi Hao bertahan dengan pahit, menderita serangan paling menakutkan dari semua sisi.